Ruangan rumah sakit itu terasa sangat dingin dan dipenuhi oleh suara mesin pendukung kehidupan yang berdetak dengan ritme monoton secara terus-menerus. Maya terbaring tidak berdaya di atas ranjang putih dengan wajah pucat pasi tanpa rona kehidupan yang tersisa sedikit pun di kedua pipinya. Selang pernapasan transparan menjadi penghubung terakhir antara dirinya dan dunia fana yang penuh dengan penderitaan tiada akhir ini. Cahaya lampu neon menyinari sosok rapuh tersebut menciptakan bayangan kelam di sudut ruangan yang sunyi senyap. Suasana mencekam menyelimuti setiap sudut seakan malaikat maut sedang berdiri menanti dalam diam di balik pintu kaca. Di sudut ruangan yang minim cahaya, duduklah seorang pria parubaya dengan pakaian sederhana yang tampak lusuh dimakan oleh kejamnya waktu. Suryo menatap putri tunggalnya dengan tatapan kosong. Namun di balik keheningan itu terdapat badai emosi yang siap meledak kapan saja. Tangannya yang kasar dan penuh keriput bertumpu pada lutut menahan getaran kepedihan yang menusuk relung hatinya paling dalam saat ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa kecelakaan tragis tersebut akan merenggut kebahagiaan Maya dan membiarkannya terperangkap dalam koma yang sangat panjang. Tidak ada air mata menetes karena penderitaannya terlalu dalam untuk diungkapkan melalui tangisan. Selama beberapa hari terakhir Suryo tidak pernah meninggalkan ruangan itu untuk menjaga putrinya dengan kesetiaan seorang ayah yang tidak tertandingi siapapun. Ia hanya tidur beberapa jam setiap malam di atas kursi keras tersebut, tanpa pernah mengeluh atau meminta belas kasihan dari orang lain. Perawat yang berlalu lalang sering menatapnya dengan rasa iba, mengira ia hanyalah seorang pria tua miskin yang putus asa menghadapi kenyataan. Mereka sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya sosok renta yang duduk terdiam di sudut gelap ruangan itu menyimpan rahasia besar. Bagi dunia luar Suryo, hanyalah bayangan tidak kasat mata yang terpinggirkan oleh masyarakat. Kecelakaan yang menimpa Maya terjadi di malam badai yang gelap ketika mobilnya meluncur keluar dari jalan raya dan menabrak pohon besar. Pihak kepolisian segera menyatakan bahwa insiden tersebut murni kecelakaan tunggal akibat jalanan yang licin dan minimnya penerangan di sekitar lokasi kejadian. Namun naluri seorang ayah di dalam diri Suryo membisikkan sesuatu yang berbeda dan jauh lebih gelap dari sekadar nasib buruk semata. Ia telah menemukan beberapa kejanggalan pada laporan investigasi awal, namun memilih untuk tetap diam dan mengumpulkan lebih banyak bukti secara rahasia. Diamnya pria tua itu bukanlah tanda kelemahan melainkan sebuah perhitungan yang mematikan. Sebelum tragedi kelam ini terjadi, Maya adalah seorang wanita karir yang cemerlang dan pewaris sah dari sebagian besar kekayaan keluarga ibunya. Ia selalu bekerja sangat keras untuk mempertahankan kehormatan keluarganya dan tidak pernah ragu mengambil keputusan tegas dalam dunia bisnis yang kejam. Pernikahannya dengan Hendra pada awalnya terlihat seperti dongeng sempurna dengan pesta mewah dan senyum bahagia yang selalu menghiasi wajah mereka berdua. Namun di balik pintu tertutup ikatan pernikahan itu, perlahan berubah menjadi penjara emosional yang menyiksa jiwa Maya setiap harinya tanpa henti. Ia terus menyembunyikan penderitaan batinnya dengan sangat rapi dari pandangan tajam ayahnya. Hendra adalah pria dengan ambisi yang tidak terbatas dan pandangan mata yang selalu memancarkan keserakahan tersembunyi di balik senyum ramah palsunya. Ia berasal dari latar belakang keluarga biasa, namun memiliki hasrat kuat untuk menguasai segalanya termasuk perusahaan yang selama ini dikelola Maya. Perlahan namun pasti Hendra mulai menyingkirkan orang kepercayaan Maya dan menempatkan sekutunya sendiri di berbagai posisi strategis dalam struktur perusahaan besar itu. Kesombongannya semakin memuncak ketika ia merasa bahwa Maya tidak lagi mampu mengawasi setiap pergerakannya karena terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga harian. Pria itu sungguh pandai memainkan peran sebagai suami peduli. Suara langkah kaki yang mendekati pintu ruangan segera membuyarkan lamunan panjang Suryo dan membuatnya kembali waspada terhadap lingkungan di sekitarnya. Ia dengan cepat menarik tubuhnya lebih dalam ke sudut gelap bayangan membiarkan tirai pembatas sedikit menutup pandangan langsung ke arahnya sekarang. Pintu berderit pelan dan dua sosok melangkah masuk menggunakan langkah ekstra hati agar tidak menimbulkan suara bising yang mencurigakan siapapun di sana. Di bawah cahaya redup Suryo mengenali wajah menantunya Hendra yang datang bersama seorang wanita muda dengan pakaian sangat ketat dan mencolok. Wanita tersebut adalah Vina, sekretaris pribadi Hendra yang sering dikabarkan memiliki hubungan gelap.
Vina melirik ke sekeliling ruangan dengan tatapan sinis dan jijik, seakan tempat ini adalah gudang kotor yang tidak pantas dikunjunginya malam ini. Ia memeluk lengan Hendra dengan posesif dan berbisik manja ke telinga pria itu, tanpa mempedulikan tubuh Maya yang sedang terbaring koma. Aroma parfum murahan yang menyengat segera memenuhi udara bersih ruangan rumah sakit mengganggu penciuman Suryo yang bersembunyi tidak jauh dari mereka. Tidak ada sedikit pun rasa simpati atau duka di wajah kedua manusia yang sedang dimabuk asmara terlarang di atas penderitaan orang lain itu. Mereka tampak sangat menikmati momen tragis yang sedang menimpa istri sah Hendra. Hendra berjalan mendekati ranjang Maya dan menatap wajah istrinya dengan ekspresi datar yang sangat dingin tanpa secercah kasih sayang sedikit pun tersisa. Ia tidak menyentuh tangan Maya atau sekadar mengusap keningnya seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami yang sedang dilanda kesedihan mendalam. Sebaliknya ia mendengus pelan dan menyilangkan tangannya di dada sambil terus memandangi monitor detak jantung yang bergerak konstan tiada henti. Di matanya Maya bukanlah seorang istri yang sedang berjuang antara hidup dan mati melainkan sebuah penghalang besar yang akhirnya berhasil disingkirkan selamanya. Senyum tipis nan kejam mulai menghiasi sudut bibir pria pengkhianat tersebut malam itu. Vina berdiri di samping Hendra dan ikut menatap Maya dengan senyum penuh kemenangan yang tidak berusaha ia sembunyikan sama sekali sekarang. Ia merasa bahwa ini adalah saat paling ditunggu dalam hidupnya untuk mengambil alih posisi sebagai ratu di keluarga kaya raya tersebut. Wanita itu perlahan mengulurkan tangannya yang dihiasi kuku palsu panjang dan menyentuh ujung selimut Maya dengan ujung jarinya berniat mengejek penderitaannya. Baginya nasib malang yang menimpa Maya adalah anugerah terbesar pembuka jalan menuju kekayaan dan kemewahan yang selalu diimpikannya sejak usia sangat muda. Ia tidak sabar untuk segera menghamburkan uang perusahaan itu sepuas hatinya kelak. Dari tempat persembunyiannya, Suryo menahan napas dan mendengarkan setiap patah kata yang diucapkan oleh kedua pengkhianat itu menggunakan pendengaran tajamnya. Ia tidak bergerak sedikit pun seakan telah menyatu dengan kegelapan di sekelilingnya, membiarkan amarah membakar rongga dadanya tanpa terlihat secara fisik dari luar. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Hendra bagaikan belati beracun yang menusuk tepat di jantungnya mengoyak sisa kepercayaan yang mungkin masih ada. Suryo akhirnya menyadari bahwa firasat buruknya tentang kecelakaan itu adalah kebenaran yang kini terpampang sangat nyata tepat di depan matanya sendiri. Ia bersumpah dalam hati untuk membalas semua penderitaan putrinya tercinta suatu hari nanti. Hendra mulai berbisik kepada Vina bahwa dokter telah mengatakan kemungkinan Maya untuk sadar kembali sangatlah kecil dan hampir mustahil terjadi saat ini. Ia menjelaskan dengan nada penuh semangat bagaimana seluruh aset perusahaan secara otomatis akan jatuh ke tangannya jika Maya dinyatakan meninggal dunia malam ini. Rencana busuk itu telah disusun dengan sangat rapi, dan kecelakaan tersebut hanyalah bagian awal dari skenario besar yang mereka buat berdua sebelumnya. Hendra merasa dirinya sangat cerdas karena berhasil mengelabui polisi dan keluarga Maya tanpa meninggalkan jejak yang bisa mengarah pada keterlibatannya secara langsung. Kesombongan telah membutakan akal sehat pria licik tersebut sepenuhnya. Vina langsung tertawa kecil menanggapi penjelasan Hendra dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu dengan gaya manja yang memuakkan bagi siapa saja. Ia mengingatkan Hendra tentang janji liburan mewah ke Eropa dan pembelian villa megah di pinggir pantai setelah semua urusan menyusahkan ini selesai. Mereka berdua berdiskusi tentang harta warisan di depan tubuh Maya yang terbaring koma seakan wanita itu sudah berada di dalam peti mati. Suryo yang mendengar semua rencana menjijikan itu harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya agar tidak langsung melompat keluar, mencekik leher mereka berdua seketika. Waktu untuk melancarkan aksi balas dendam belum tiba malam ini. Tiba waktu Vina melepaskan pelukannya dari Hendra dan melangkah lebih dekat ke arah mesin ventilator yang menjadi penopang hidup Maya saat ini. Matanya terpaku pada selang pernapasan transparan yang mengalirkan udara segar ke paru wanita rapuh itu dengan tatapan penuh niat jahat tersembunyi. Ia mengusap dagunya seakan sedang berpikir keras, dan kemudian menoleh ke arah Hendra dengan senyum iblis yang sangat menakutkan untuk dilihat langsung. Vina mulai memprovokasi Hendra dengan mengatakan bahwa menunggu Maya mati perlahan hanya akan membuang waktu berharga dan menunda kebahagiaan mereka di masa depan.
Ia menginginkan jalan pintas mematikan untuk segera menyingkirkan saingannya selamanya. Hendra tampak sangat terkejut sesaat mendengar usulan gila dari Vina. Namun ekspresi keraguannya dengan cepat tergantikan oleh kilatan ambisi yang sungguh mematikan. Ia melirik ke arah pintu untuk memastikan tidak ada perawat atau dokter yang sedang berjalan di lorong dan bersiap masuk ke dalam. Ketakutan akan tertangkap basah sempat melintas di wajahnya, namun dorongan keserakahan terbukti jauh lebih kuat daripada sisa moralitas yang masih ia miliki. Hendra mengangguk pelan memberikan persetujuan bisu kepada Vina untuk melakukan tindakan keji yang akan mengakhiri hidup istrinya sendiri pada malam gelap itu. Keduanya telah melampaui batas kemanusiaan paling dasar tanpa rasa bersalah. Mendapat persetujuan penuh dari kekasih gelapnya Vina, perlahan mengulurkan tangannya menuju katup penyambung selang pernapasan yang terpasang kuat di leher Maya sekarang. Jari-jarinya yang lentik namun beracun bergerak dengan pasti tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau penyesalan atas nyawa yang akan segera ia hilangkan. Ia bahkan tersenyum puas membayangkan berita kematian Maya akan segera diumumkan keesokan paginya, dan ia bisa mulai mengemas barang menuju rumah utama. Detik waktu terasa berjalan sangat lambat diiringi oleh suara mesin monitor yang tidak menyadari bahwa penggunanya sedang berada di ambang batas kematian. Udara di dalam ruangan menjadi sangat kaku dan teramat mencekam. Tepat pada saat jari Vina menyentuh selang pernapasan itu, sebuah tangan kuat tiba mendadak mencengkeram pergelangan tangannya menggunakan tenaga sangat luar biasa. Vina terpekik kaget dan berusaha menarik tangannya, namun cengkeraman itu terasa seperti jepitan baja yang mengunci tulang lengannya dengan sangat keras sekali. Hendra membelalakan matanya ngeri ketika melihat sosok pria tua yang tadinya dianggap tidak ada kini berdiri tegak menantang di samping ranjang putih. Suryo menatap Vina dengan mata yang memancarkan kemarahan murni, membakar semangat perlawanan yang selama ini tertidur pulas dalam dirinya sejak lama. Keheningan malam pecah berantakan oleh teror tak terduga dari sang ayah. Penampilan lusuh Suryo kini tidak lagi mampu menyembunyikan kekuatan sejati yang terpancar dari postur tubuhnya yang tegak menantang para pengkhianat di depannya. Hendra melangkah mundur dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat, pasti menyadari bahwa ayah mertuanya telah mendengar seluruh rencana keji mereka dari awal mula. Pria yang selama ini selalu ia remehkan, dan ia anggap sebagai beban, ternyata adalah seekor singa tua yang baru saja terbangun marah. Suryo menghempaskan tangan Vina dengan sangat kasar, membuat wanita itu terhuyung ke belakang dan hampir terjatuh menabrak kursi di sudut ruangan dingin. Udara seketika dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat dan mematikan. Suara Suryo terdengar sangat rendah dan dalam menggetarkan udara di sekitarnya saat ia memperingatkan mereka berdua untuk segera menjauh dari putrinya sekarang. Ia tidak berteriak atau menunjukkan kepanikan, melainkan berbicara dengan ketenangan mematikan yang jauh lebih menakutkan daripada amarah meledak tanpa arah tujuan jelas. Kata-katanya mengalir seperti bisa racun yang merayap masuk ke dalam pikiran Hendra dan Vina, membuat mereka menyadari kesalahan sangat fatal ini. Menantang seorang ayah yang sedang melindungi darah dagingnya adalah tindakan paling bodoh yang pernah dilakukan oleh siapa saja di dunia fana ini. Suryo memastikan mereka benar memahami ancaman nyata tersebut dengan jelas. Hendra mencoba mengatur napasnya dan mencari alasan palsu untuk menutupi niat jahat mereka. Namun lidahnya terasa kelu, tidak mampu mengucapkan sepatah kata. Ia menatap mata Suryo dan melihat ada jurang kegelapan yang siap menelannya hidup tanpa menyisakan jejak apapun di dunia yang kejam ini. Selama bertahun-tahun, Hendra selalu percaya bahwa kekuatan hanya berasal dari uang dan jabatan, tanpa menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari tekad. Suryo telah hidup melewati berbagai badai kehidupan yang jauh lebih ganas daripada ambisi receh seorang pemuda licik seperti Hendra di masa lalu. Kini badai kemarahan itu akan menghancurkan mereka berdua berkeping-keping. Vina yang ketakutan setengah mati bersembunyi di balik punggung. Hendra tidak berani lagi menatap wajah pria tua yang terlihat seperti malaikat maut. Kesombongannya hancur, berantakan digantikan oleh rasa takut instingtual terhadap pemangsa yang berada jauh di atas rantai makanan yang bisa ia bayangkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa uang dan kekuasaan Hendra tidak akan mampu melindunginya dari kemarahan seorang ayah yang putrinya baru saja disakiti dengan kejam.
Mereka berdua terperangkap di dalam ruangan tersebut bersama sosok monster yang tercipta dari rasa sakit dan pengkhianatan mendalam tak terampuni sepanjang masa. Peluh dingin segera membasahi wajah dan sekujur tubuh mereka berdua. Suryo memerintahkan mereka untuk segera keluar dari ruangan itu, sebelum ia kehilangan kesabaran dan melakukan tindakan yang akan membuat mereka menyesal selamanya. Nada suaranya tidak memberikan ruang untuk perdebatan dan tatapan matanya mengunci setiap pergerakan mereka memastikan tidak ada lagi tipu muslihat yang dijalankan. Hendra menarik tangan Vina dengan tergesa melangkah mundur menuju pintu keluar tanpa berani memalingkan wajah dari sosok menakutkan di hadapan mereka berdua. Mereka melarikan diri seperti tikus yang kepergok mencuri, meninggalkan sisa harga diri mereka yang telah hancur berserakan di lantai dingin rumah sakit. Malam tragis itu telah mengubah segalanya bagi kedua belah pihak. Setelah pintu tertutup rapat, Suryo kembali menoleh ke arah Maya dan menghela napas panjang menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang akibat amarah. Ia membelai rambut putrinya dengan lembut berbisik pelan bahwa tidak akan ada lagi orang jahat yang berani menyentuh sehelai rambutnya mulai sekarang. Pria tua itu mengambil ponsel lamanya dari saku celana menekan beberapa nomor yang sudah puluhan tahun tidak pernah ia hubungi sama sekali. Di seberang telepon sebuah suara berat menyapa dengan sangat hormat menunggu perintah dari Tuan Besar yang selama ini menghilang dari dunia kelam. Perang sesungguhnya melawan kelicikan baru saja dimulai pada detik berdarah ini. Cahaya terang lampu jalanan menembus celah tirai jendela menerangi setengah wajah Suryo, yang kini tampak jauh lebih keras dan tanpa ampun sedikit pun. Ia sangat tahu bahwa Hendra dan Vina tidak akan berhenti sampai di sini karena mereka akan mencari cara lain menyelesaikan rencana jahat. Namun mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dengan membangunkan Suryo, mereka telah memicu kebangkitan sebuah jaringan kekuatan lama yang sangat ditakuti musuh. Bapak mertua yang terlihat miskin dan tidak berdaya, itu bersiap untuk meruntuhkan seluruh dunia yang telah dibangun oleh keserakahan menantunya hingga hancur. Keadilan sejati akan ditegakkan tanpa memberikan belas kasihan kepada para pengkhianat. Suryo segera menyadari bahwa rumah sakit ini tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi keselamatan putrinya tercinta setelah insiden percobaan pembunuhan yang baru saja digagalkan. Ia tahu Hendra dan Vina pasti akan mencari celah lain untuk melancarkan niat busuk mereka ketika dirinya sedang lengah atau kelelahan menjaga Maya sendirian. Tanpa membuang waktu sedetik pun pria tua itu segera menghubungi beberapa kenalan lama yang sangat setia dan memiliki akses khusus ke berbagai fasilitas medis rahasia. Ia merencanakan pemindahan Maya secara diam-diam pada malam itu juga sebelum pihak manajemen rumah sakit atau musuh menyadari apa yang sedang terjadi sebenarnya. Sebuah ambulans hitam tanpa tanda khusus tiba di pintu belakang rumah sakit tepat pada saat pergantian giliran kerja para perawat dan staf penjaga malam. Beberapa pria berbadan tegap dengan pakaian serba gelap bergerak cepat, namun tanpa suara memasuki ruangan Maya dan mulai melepaskan semua peralatan medis yang terpasang. Mereka memindahkan tubuh rapuh wanita itu ke atas tandu khusus yang dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan portabel tingkat tinggi demi menjaga stabilitas kondisi fisiknya. Suryo mengawasi setiap pergerakan anak buahnya, dengan sangat teliti memastikan tidak ada satupun kesalahan kecil yang bisa membahayakan nyawa putri satu-satunya tersebut. Sebelum meninggalkan ruangan dingin tersebut, Suryo telah mengatur agar sistem komputer rumah sakit memanipulasi data pasien, sehingga seolah-olah Maya dipindahkan ke ruang isolasi khusus. Ia membayar mahal seorang dokter senior korup yang sangat mudah dibeli dengan uang tunai untuk menutupi seluruh proses pemindahan rahasia ini dari incaran media. Hendra dan para mata-matanya tidak akan pernah menemukan jejak sekecil apapun mengenai keberadaan Maya, yang sesungguhnya mulai malam penuh ketegangan dan misteri ini. Suryo memastikan bahwa musuhnya akan terus terjebak dalam kebingungan dan rasa frustrasi yang mendalam saat mencoba mencari kebenaran yang telah ia sembunyikan rapat. Fasilitas medis baru tempat Maya dirawat kini berada di sebuah bunker bawah tanah yang dikamuflasekan sebagai kompleks gudang logistik terbengkalai di pinggiran kota yang sunyi. Tempat ini dilengkapi dengan peralatan medis paling canggih di dunia dan dijaga ketat oleh mantan pasukan khusus bersenjata lengkap yang setia kepada keluarga Suryo. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk atau keluar dari area tersebut,
tanpa melewati serangkaian pemeriksaan keamanan biometrik berlapis yang sangat mustahil untuk diretas siapapun. Di tempat persembunyian sempurna inilah, Maya akan mendapatkan perawatan terbaik, sambil menunggu keadilan sejati ditegakkan oleh tangan dingin ayah kandungnya. Keesokan paginya Hendra dan Vina datang kembali ke rumah sakit umum dengan wajah palsu, yang dibuat-buat seolah mereka sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan Maya. Mereka terkejut dan sempat panik ketika menemukan ruangan tersebut telah kosong melompong, tanpa menyisakan barang apapun kecuali ranjang pasien yang sudah dirapikan dengan sempurna. Namun setelah mendapat penjelasan palsu dari dokter korup yang disewa Suryo, mereka justru merasa sangat lega dan mengira Maya sudah benar-benar mendekati ajal. Kesombongan dan kebodohan membuat mereka percaya bahwa pria tua miskin seperti Suryo tidak mungkin mampu melakukan manuver rumit untuk menyelamatkan nyawa putri tunggalnya. Hendra segera kembali ke kantor pusat perusahaan dengan langkah tegap dan dada membusung, seakan ia baru saja memenangkan sebuah peperangan besar melawan musuh bebuyutannya. Ia langsung mengadakan rapat dewan direksi darurat dan mengumumkan bahwa dirinya kini memegang kendali penuh atas seluruh aset perusahaan karena Maya sudah tidak tertolong. Beberapa direktur senior yang loyal kepada Maya mencoba melayangkan protes keras, namun suara mereka dengan mudah dibungkam oleh ancaman halus dan janji manis sang pengkhianat. Hendra mulai merombak struktur organisasi dan menempatkan kroni-kroninya di posisi strategis, demi melancarkan aksi penggelapan dana besar-besaran yang telah direncanakan. Sementara itu, Vina mulai menikmati kehidupan mewah yang selalu ia impikan sejak masih menjadi seorang gadis desa miskin yang tidak memiliki apa-apa dahulu. Ia menghabiskan ratusan juta rupiah setiap hari untuk berbelanja tas bermerek perhiasan berlian dan pakaian perancang busana ternama di berbagai pusat perbelanjaan paling eksklusif. Wanita itu memamerkan kekayaannya di media sosial dengan penuh kebanggaan, tanpa mempedulikan pandangan sinis dari orang-orang yang mengetahui status sebenarnya sebagai seorang simpanan gelap. Keserakahan telah membutakan mata batin Vina sepenuhnya, sehingga ia lupa bahwa semua kemewahan palsu ini didapat dari hasil mencuri hak sah milik orang lain. Pada suatu malam akhir pekan yang cerah, Hendra dan Vina mengadakan pesta perayaan tertutup di sebuah villa mewah yang baru saja mereka beli bersama. Pesta tersebut dihadiri oleh para penjilat dan pengusaha rakus yang ingin menjilat ludah Hendra demi mendapatkan bagian dari kue kekayaan perusahaan yang sedang dijarah. Denting gelas kristal berisi sampahnya mahal beradu di udara diiringi oleh tawa lepas yang mencerminkan kerusakan moral para tamu undangan di tengah kemewahan malam itu. Mereka semua bersulang untuk kesuksesan gemilang Hendra tanpa mengetahui bahwa bayangan kehancuran yang sangat mengerikan sedang bergerak perlahan menghampiri mereka dari kegelapan. Jauh dari hiruk-pikuk kemewahan pesta pora tersebut, Suryo duduk termenung di dalam ruang kerjanya yang minim penerangan di dalam bunker rahasia bawah tanah. Di hadapannya terdapat beberapa layar monitor besar yang menampilkan data keuangan perusahaan, rekaman kamera pengawas, dan berbagai informasi intelijen mengenai pergerakan musuh-musuhnya. Pria tua itu memandangi wajah Hendra dan Vina yang sedang tertawa bahagia di layar kaca dengan tatapan mata sangat dingin dan tanpa ekspresi sedikit pun. Ia sedang menyusun setiap kepingan teka-teki untuk menciptakan sebuah kehancuran total yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh kedua pengkhianat tersebut selamanya. Suryo mulai menekan tombol keyboard dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat luar biasa, mengirimkan pesan rahasia ke berbagai penjuru dunia melalui saluran komunikasi terenkripsi. Pesan tersebut adalah sebuah kode panggilan yang sudah tertidur selama lebih dari 2 dekade, namun masih sangat dihormati oleh para penguasa dunia bayangan internasional. Dalam hitungan jam, puluhan ahli keuangan peretas tingkat dewa dan mantan agen intelijen mulai merespons panggilan tersebut dengan kesiapan penuh untuk menjalankan perintah sang legenda. Jaringan kekuatan raksasa yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi, akhirnya bangkit kembali dari tidurnya untuk menuntut balas dendam paling berdarah. Langkah pertama yang diambil oleh jaringan rahasia Suryo adalah membongkar seluruh sejarah hidup Hendra, mulai dari masa lalunya yang kelam hingga transaksi keuangan tersembunyi. Para peretas handal menyusup ke dalam server bank di berbagai negara surga pajak untuk melacak setiap sen uang yang telah digelapkan oleh pria licik itu.
Mereka menemukan puluhan rekening fiktif perusahaan cangkang dan bukti aliran dana ilegal yang sangat kuat untuk menjebloskan Hendra ke dalam penjara seumur hidup tanpa ampun. Namun Suryo menolak untuk menyerahkan bukti tersebut kepada penegak hukum karena ia menginginkan hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar penjara. Di saat yang bersamaan, tim investigasi lainnya juga mulai menggali masa lalu Vina dan menemukan berbagai fakta menjijikan tentang wanita yang sangat gila harta tersebut. Vina ternyata memiliki sejarah panjang sebagai penipu ulung yang sering menjerat pria kaya raya sebelum akhirnya menguras seluruh harta mereka dan melarikan diri jauh. Ia juga terlibat dalam sindikat pemerasan tingkat tinggi yang menggunakan video skandal untuk mengancam para politisi dan pengusaha ternama di ibu kota selama beberapa tahun terakhir. Semua informasi berharga ini dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah senjata mematikan yang akan menghancurkan reputasi Vina hingga tidak tersisa sekeping pun. Meskipun telah memiliki semua kartu truf yang dibutuhkan untuk menghancurkan musuhnya malam ini, juga Suryo memilih untuk tetap bersabar dan menahan diri dengan luar biasa. Ia adalah seorang ahli strategi sejati yang sangat memahami bahwa balas dendam terbaik adalah sebuah hidangan yang harus disajikan dalam keadaan sangat dingin sekali. Ia ingin Hendra dan Vina terbang setinggi mungkin menikmati puncak kejayaan dan kesombongan mereka, sebelum akhirnya menjatuhkan keduanya ke dasar jurang penderitaan paling dalam. Rasa sakit akibat kehilangan segalanya secara tiba-tiba akan jauh lebih menyiksa daripada sekadar ancaman hukum yang bisa dihindari dengan uang suap. Suryo memberikan perintah kepada pasukannya untuk mulai melancarkan serangan psikologis ringan yang dirancang khusus untuk mengganggu ketenangan pikiran Hendra dan Vina secara perlahan. Namun pasti, rencana operasi bayangan ini disusun dengan tingkat presisi yang sangat menakutkan, memastikan setiap langkah tidak meninggalkan jejak digital maupun fisik yang dapat dilacak balik. Mereka mulai memutus jalur komunikasi penting, mengganggu sistem komputer perusahaan, dan menyebarkan rumor meresahkan di kalangan investor setia yang selama ini mendukung bisnis keluarga Maya. Perang urat saraf telah resmi dimulai dan musuh sama sekali tidak menyadari siapa dalang mengerikan di balik semua kekacauan kecil ini. Hendra mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika beberapa klien besar perusahaan tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasama bernilai ratusan miliar rupiah sepihak. Mereka beralasan bahwa perusahaan kehilangan kredibilitas sejak kepemimpinan beralih ke tangan Hendra dan menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan pembatalan mendadak tersebut. Hendra mencoba menghubungi mereka secara pribadi menggunakan segala bujuk rayu dan tawaran diskon besar-besaran, namun semua usahanya berujung pada penolakan mentah tanpa ampun. Kepanikan kecil mulai menyelinap masuk ke dalam hati pria arogan itu, menggoyahkan rasa percaya diri yang selama ini selalu ia pamerkan kepada dunia. Sementara itu, Vina juga mulai mengalami kejadian aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri ketakutan ketika sedang sendirian di dalam villa mewahnya yang sangat luas. Ia sering menerima pesan singkat anonim berisi foto-foto masa lalunya yang kelam dan ancaman mengerikan yang dikirim dari nomor luar negeri tidak dikenal. Terkadang ia juga mendengar suara langkah kaki di luar kamar tidurnya pada tengah malam, namun ketika diperiksa tidak ada satu orang pun di sana. Vina mencoba melaporkan hal ini kepada Hendra, namun pria itu terlalu sibuk mengurus masalah perusahaan, sehingga mengabaikan keluhan kekasih gelapnya dengan sangat kasar. Ketegangan antara Hendra dan Vina mulai meningkat tajam seiring dengan bertambahnya masalah yang menghantam mereka dari berbagai arah tanpa henti setiap hari secara beruntun. Hendra menuduh Vina terlalu paranoid dan manja, sementara wanita itu merasa diabaikan dan tidak dilindungi oleh pria yang telah berjanji akan memberikan segalanya kepadanya. Pertengkaran demi pertengkaran sering pecah di antara mereka, menghancurkan suasana romantis palsu yang selama ini mereka bangun di atas penderitaan istri sah Hendra yang koma. Fondasi hubungan terlarang yang dibangun di atas keserakahan dan pengkhianatan ini terbukti sangat rapuh dan mulai retak di bawah tekanan tak kasat mata. Dari dalam bungker rahasianya, Suryo menyaksikan kehancuran perlahan musuh-musuhnya dengan kepuasan dingin yang tidak tercermin sedikit pun di wajah rentanya yang selalu terlihat datar. Ia melihat bagaimana Hendra semakin frustrasi menghadapi krisis keuangan perusahaan dan bagaimana Vina semakin histeris dihantui oleh teror psikologis yang tidak berkesudahan setiap malam.
Semua ini hanyalah hidangan pembuka dari sebuah jamuan balas dendam yang sangat panjang dan mematikan yang telah ia persiapkan dengan sangat teliti untuk mereka berdua. Suryo memastikan bahwa setiap langkah balasan ini akan menguras energi dan kewarasan musuhnya secara sistematis, sebelum pukulan terakhir yang menghancurkan diberikan kelak. Setelah menghabiskan berjam-jam di depan layar monitor, Suryo bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan menuju ruangan perawatan khusus tempat putrinya tercinta sedang terbaring. Ia menatap wajah Maya yang masih tertidur pulas dalam koma panjangnya dengan tatapan penuh kasih sayang yang kontras dengan kekejaman taktik perangnya di luar sana. Pria tua itu menggenggam tangan putrinya erat-erat dan membisikkan janji suci bahwa keadilan akan segera ditegakkan, dan para pengkhianat akan membayar mahal atas dosa mereka. Sentuhan lembut itu memberikan kekuatan baru bagi Suryo untuk terus melanjutkan pertempuran tanpa kenal lelah demi menebus penderitaan anak perempuan satu-satunya. Di sisi lain, kota Hendra sedang duduk sendirian di ruangan kantornya yang luas dengan kepala pusing dan pikiran yang sangat kacau balau memikirkan solusi. Berbagai masalah operasional dan penarikan modal besar-besaran oleh investor telah membuat arus kas perusahaan berdarah-darah mencapai titik kritis yang sangat membahayakan kelangsungan bisnis. Ia mencoba meminjam dana dari berbagai bank besar nasional maupun internasional, namun semua permohonannya ditolak dengan alasan profil risiko perusahaannya saat ini terlalu tinggi. Pria sombong itu mulai menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sebuah perangkap finansial yang sangat mematikan dan tidak ada jalan keluar mudah. Dalam keputusasaannya, Vina yang merasa terancam keselamatannya mulai menghubungi beberapa kenalan lamanya di dunia kriminal bawah tanah untuk meminta perlindungan fisik secara ekstra ketat. Ia menyewa sekelompok pengawal bayaran dengan reputasi kejam untuk menjaga villa mewahnya selama 24 jam penuh demi mengusir rasa takut yang terus menghantui. Wanita itu bersedia membayar mahal untuk keamanan palsu ini menggunakan uang hasil curian dari kas perusahaan yang semakin menipis akibat gaya hidup borosnya selama ini. Ia berpikir bahwa otot dan senjata api bisa melindunginya dari bayangan masa lalu, tanpa menyadari bahwa musuh sejatinya jauh lebih pintar. Suryo menerima laporan intelijen tentang langkah panik yang diambil oleh Hendra dan Vina malam itu dengan senyum tipis yang sangat menakutkan bagi anak buahnya. Ia tahu bahwa musuhnya sedang bergerak menuju kehancuran mereka sendiri dengan setiap keputusan bodoh yang diambil dalam keadaan penuh ketakutan dan tanpa pertimbangan matang. Permainan catur kematian ini telah memasuki babak pertengahan yang semakin seru, dan pria tua itu telah menyiapkan skakmat sempurna yang tidak akan bisa dihindari siapapun. Malam semakin larut menyelimuti kota dengan kegelapan pekat yang menyembunyikan badai besar yang siap menghancurkan kesombongan orang-orang berdosa tanpa ampun di esok hari. Suryo mematikan layar monitor utama di ruang kerjanya dan membiarkan ruangan tersebut tenggelam dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu indikator perangkat keras berkedip. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi kulit tua miliknya sambil memejamkan mata mencoba mengumpulkan kembali seluruh energinya untuk menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi besok. Pria itu tidak lagi merasakan kelelahan fisik karena api dendam di dalam dadanya terus menyala terang memberikan kekuatan supranatural yang membuatnya kebal terhadap rasa sakit. Dunia akan segera menyaksikan kebangkitan kembali sosok legenda yang selama ini dianggap telah mati ditelan oleh kejamnya waktu dan pengkhianatan orang-orang terdekat. Pagi itu Hendra tiba di gedung perkantoran megah miliknya, dengan perasaan yang sangat gelisah dan tidak nyaman menyelimuti hatinya. Begitu ia melangkah masuk ke dalam ruang kerja, sekretaris utamanya langsung melaporkan bahwa 3 pemasok bahan baku terbesar tiba-tiba menghentikan pengiriman. Mereka membatalkan kontrak sepihak tanpa memberikan alasan yang jelas atau memberikan ruang untuk negosiasi ulang, seperti yang biasanya terjadi dalam dunia bisnis. Keputusan mendadak ini membuat seluruh lini produksi pabrik terhenti total dan mengancam jadwal pengiriman produk ke berbagai klien penting di seluruh negeri. Hendra segera memerintahkan tim hukum perusahaannya untuk menyiapkan gugatan pelanggaran kontrak bernilai miliaran rupiah terhadap para pemasok yang berkhianat tersebut. Namun kepala divisi hukum segera memperingatkan bahwa klausul rahasia dalam perjanjian memungkinkan mereka mundur kapan saja tanpa denda jika terjadi kondisi khusus. Pria sombong itu menggebrak meja kerjanya dengan sangat keras, tidak percaya bahwa para mitranya selama ini ternyata memiliki jalan keluar yang aman.
Kehancuran rantai pasokan ini bukan sekadar kebetulan melainkan sebuah serangan mematikan yang dirancang sangat teliti untuk melumpuhkan fondasi utama kerajaan bisnisnya. Tanpa membuang waktu sedetik pun pria licik itu langsung menghubungi berbagai mitra bisnis internasionalnya di luar negeri untuk mencari pasokan bahan baku alternatif. Namun setiap panggilan telepon yang ia lakukan selalu berakhir dengan penolakan dingin atau alasan tidak masuk akal yang sangat meragukan kebenarannya. Beberapa kolega bahkan secara terang-terangan menyarankan agar Hendra memeriksa kembali daftar musuh-musuhnya karena ada kekuatan besar yang sedang mengisolasi perusahaannya. Rasa panik mulai merambat naik perlahan mencekik lehernya ketika ia menyadari bahwa seluruh akses menuju pasar global telah ditutup rapat tanpa ampun. Dampak dari terhentinya produksi segera terasa pada lantai bursa saham ketika harga saham perusahaan anjlok tajam dalam hitungan jam setelah pembukaan pasar. Para investor institusional mulai melakukan aksi jual massal karena mencium adanya ketidakberesan manajemen di bawah kepemimpinan baru yang belum teruji kemampuannya. Ruang rapat direksi dipenuhi oleh suara perdebatan sengit dan saling menyalahkan antara para eksekutif senior yang merasa terancam kehilangan bonus tahunan mereka. Hendra berdiri di ujung meja dengan wajah memerah menahan amarah, berusaha keras mengendalikan situasi kacau yang semakin tidak terkendali setiap detiknya. Topeng kesombongan Hendra perlahan mulai retak saat ia menyadari bahwa krisis luar biasa ini merupakan hasil dari sebuah konspirasi tingkat tinggi mematikan. Ia mulai mencurigai beberapa perusahaan pesaing utama yang selama ini bersaing ketat memperebutkan pangsa pasar di industri manufaktur barang konsumen tersebut. Pria itu segera memerintahkan tim intelijen korporat bayarannya untuk menyelidiki pergerakan pesaingnya tanpa menyadari bahwa ia sedang mencari di tempat yang salah. Ia sama sekali tidak menduga bahwa badai kehancuran ini dikendalikan oleh seorang pria tua berpakaian lusuh dari dalam sebuah bunker. Di sisi lain kota Vina sedang menikmati sarapan mewahnya di tepi kolam renang villa pribadi ketika ponsel pintar miliknya mulai berdering tanpa henti. Puluhan notifikasi dari berbagai platform media sosial membanjiri layarnya membawa kabar buruk yang seketika menghancurkan nafsu makan wanita pengeruk harta tersebut. Sebuah akun rahasia tak bernama baru saja merilis ribuan dokumen foto dan video yang membongkar seluruh sejarah kelam Vina tanpa sensor sedikit pun. Skandal masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini terpampang sangat nyata di hadapan jutaan pengguna internet di seluruh negara. Dokumen tersebut berisi bukti otentik mengenai penipuan investasi bodong yang pernah Vina jalankan, sebelum ia berhasil merayu Hendra untuk menjadikannya wanita simpanan. Ada juga beberapa foto mesra bersama politisi korup dan pengusaha hitam yang ia peras menggunakan rekaman kamera tersembunyi di kamar hotel mewah. Narasi yang dibangun oleh akun rahasia itu sangat tajam dan menghancurkan meruntuhkan citra elegan palsu yang selama ini Vina bangun susah payah. Berita memalukan ini menyebar dengan kecepatan cahaya, mengundang ribuan komentar hujatan dan caci maki dari masyarakat yang merasa sangat jijik padanya. Vina menjerit histeris dan langsung melemparkan ponselnya ke lantai hingga layar kacanya retak berantakan menjadi serpihan tajam yang berserakan di mana-mana. Ia memerintahkan pengawal pribadinya untuk segera menghubungi tim ahli teknologi informasi, agar menghapus semua unggahan menjijikan tersebut dari dunia maya sekarang juga. Namun upaya mereka sama sekali tidak membuahkan hasil karena data itu terus bermunculan di berbagai situs web cadangan yang dioperasikan dari luar negeri. Dunia bayangan yang Vina takuti kini telah menelannya hidup-hidup tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk melarikan diri bersembunyi dari amukan masa maya. Dampak sosial dari kehancuran reputasi ini langsung dirasakan Vina ketika beberapa teman sosialita yang selama ini memujanya tiba-tiba memblokir nomor kontaknya. Undangan ke berbagai acara eksklusif dan pesta kelas atas dibatalkan sepihak membuat wanita arogan itu resmi menjadi paria di kalangan masyarakat elit. Tatapan sinis dari para asisten rumah tangga dan pengawal pribadi di vilanya sendiri semakin menambah rasa malu yang membakar seluruh dadanya seketika. Vina mengurung diri di dalam kamar tidur utama, menangis terseduh-seduh meratapi nasib buruk yang tiba-tiba menghancurkan istana pasir kebanggaannya. Dalam keputusasaan yang sangat mendalam Vina memutuskan untuk menghubungi seorang bos mafia lokal yang pernah menjadi backingan utamanya di masa lalu gelap. Ia menawarkan bayaran bernilai miliaran rupiah uang tunai jika pria kejam itu bersedia melacak dan menghabisi
Siapapun penyebar informasi rahasia menghancurkan tersebut. Terdengar suara tawa serak dari seberang telepon yang mengisyaratkan ejekan tajam membuat Vina semakin frustrasi dan marah besar terhadap penolakan tidak langsung itu. Wanita ular tersebut merasa harga dirinya diinjak-injak oleh preman rendahan yang dulu selalu mematuhi setiap perintah mematikannya demi uang haram. Bos mafia itu menjelaskan dengan nada dingin bahwa tidak ada satu kelompok kriminal pun di kota ini yang berani ikut campur urusannya. Ia mengungkapkan bahwa sebuah kekuatan raksasa tak kasat mata telah memberikan peringatan keras kepada seluruh dunia bawah tanah untuk tidak membantu Vina. Jika ada yang berani melanggar perintah tersebut, maka kehancuran total akan segera menimpa organisasi mereka tanpa ada ampun atau negosiasi sedikit pun lagi. Mendengar penjelasan mengerikan itu, wajah Vina berubah pucat pasi menyadari bahwa musuh yang sedang ia hadapi bukanlah manusia biasa pada umumnya. Jauh dari kepanikan musuh-musuhnya, Suryo duduk tenang di dalam pusat komandonya, menyaksikan kehancuran demi kehancuran berlangsung melalui layar monitor beresolusi tinggi. Ia menyalakan sebatang rokok kretek kesukaannya, dan menghembuskan asap tebal ke udara membentuk awan kelabu yang perlahan menghilang tertiup dinginnya pendingin ruangan. Wajah rentanya tidak menunjukkan sedikit pun kepuasan arogan melainkan sebuah ketenangan mutlak layaknya seorang algojo yang sedang melaksanakan tugas suci dari semesta alam. Pria tua ini memastikan bahwa setiap serangan mengenai titik paling vital dari pertahanan Hendra dan Vina tanpa meninggalkan sedikit pun jejak nyata. Sesekali pandangan Suryo beralih ke sebuah layar kecil di sudut meja yang menampilkan umpan video langsung dari ruang perawatan putrinya yang sunyi. Melihat dada Maya yang naik turun secara perlahan dibantu oleh mesin ventilator, memberikan suntikan semangat baru untuk terus melanjutkan perang tanpa henti. Ia mengingat kembali senyum manis Maya saat masih kecil, dan bagaimana kecelakaan tragis itu telah merenggut kebahagiaan mereka dalam sekejap mata saja. Rasa sakit itu dikonversi menjadi energi destruktif yang menggerakkan seluruh pion di papan catur kematian miliknya dengan presisi mutlak tanpa celah. Tiba saatnya bagi Suryo untuk melancarkan serangan fase berikutnya, yang dirancang khusus untuk memutus aliran darah utama penyokong perusahaan milik Hendra sepenuhnya. Ia memberikan instruksi singkat melalui saluran komunikasi terenkripsi kepada ahli keuangannya untuk memblokir setiap persetujuan pinjaman bank yang sedang diajukan menantunya tersebut. Jaringan lobi tingkat tinggi yang dimiliki oleh kelompok bayangan ini bergerak dengan sangat cepat memberikan tekanan kepada para direktur Bank Sentral Nasional. Hanya dalam hitungan jam semua fasilitas kredit untuk perusahaan manufaktur Hendra dibekukan tanpa batas waktu yang jelas membuat neraca keuangan hancur. Hendra yang tidak mengetahui bencana baru ini bergegas mendatangi kantor pusat sebuah bank swasta besar untuk menemui direktur utama secara langsung. Ia telah menyiapkan berbagai dokumen proyeksi keuntungan fiktif demi meyakinkan sang direktur agar segera mencairkan dana talangan bernilai ratusan miliar rupiah tunai. Namun saat ia memasuki ruangan mewah tersebut, direktur bank menyambutnya dengan wajah tegang dan menolak untuk berjabat tangan, seperti kebiasaan mereka sebelumnya. Pria bankir itu langsung menyerahkan sebuah surat penolakan resmi yang mengakhiri seluruh harapan Hendra untuk menyelamatkan perusahaannya dari ambang kebangkrutan tragis. Dengan nada bergetar sang direktur bankir menjelaskan bahwa Dewan Komisaris tertinggi telah memerintahkan pembatalan semua fasilitas pinjaman untuk Hendra secara permanen sepenuhnya. Ia berbisik pelan bahwa ada kekuatan jauh lebih besar dari sekadar uang yang sedang mengawasi setiap pergerakan finansial di kota metropolitan ini. Sang bankir memperingatkan Hendra agar segera menyerahkan diri atau mencari perlindungan yang kuat, karena kehancuran usahanya sudah tidak bisa dihentikan lagi sekarang. Kata-kata peringatan tersebut terasa seperti vonis mati yang dijatuhkan langsung ke atas kepala pria arogan pemuja harta itu tanpa belas kasihan. Meninggalkan gedung bank dengan langkah gontai, Hendra merasa dunia seakan runtuh menimpa pundaknya yang selama ini selalu berdiri tegak menantang siapa saja. Ia kembali ke kantornya dengan pandangan kosong mengabaikan sapaan hormat dari para karyawan yang kebingungan. Melihat bos besar, mereka terlihat sangat kacau. Sesampainya di dalam ruang kerja pribadi, Hendra kehilangan kendali atas emosinya dan mulai menghancurkan barang-barang mewah yang menghiasi ruangan tersebut seketika. Komputer vas bunga mahal dan figura penghargaan hancur berkeping-keping berserakan di lantai mencerminkan keadaan jiwanya yang sedang hancur berkeping-keping.
Di tengah amukan membabi buta itu, pintu ruangan mendadak terbuka lebar menampilkan sosok Vina yang masuk dengan wajah penuh air mata keputusasaan. Wanita itu terlihat sangat berantakan, riasan wajahnya luntur, dan rambut panjangnya kusut masai akibat stres berat yang menderanya sepanjang hari penuh penderitaan. Ia berteriak histeris menuntut Hendra untuk segera turun tangan membersihkan namanya dari skandal menjijikan yang telah menghancurkan seluruh kehidupan sosialnya dalam sekejap. Ego dan rasa egois yang tinggi membuat Vina sama sekali tidak mempedulikan kondisi Hendra yang juga sedang berada di ujung tanduk saat ini. Mendengar tuntutan egois dari wanita simpanannya, amarah Hendra, yang sudah mendidih, langsung meledak hebat memenuhi seluruh sudut ruangan kerja yang berantakan tersebut. Ia balas berteriak menyalahkan Vina atas semua nasib buruk yang menimpa mereka dengan menyebutnya sebagai pembawa sial sejak hari pertama mereka bertemu. Hendra memaki-maki Vina, mengungkap bahwa perusahaan sedang sekarat, dan ia tidak memiliki waktu atau uang untuk mengurus masalah murahan wanita itu. Pertengkaran hebat tidak dapat dihindari lagi saat dua makhluk tamak itu mulai saling menyerang menggunakan kata-kata paling menyakitkan tanpa henti. Puncak dari pertengkaran tersebut terjadi ketika Vina dengan berani menghina kejantanan dan kemampuan Hendra dalam memimpin perusahaan yang seharusnya menjadi miliknya kelak. Kata-kata merendahkan itu menjadi pukulan terakhir bagi ego Hendra yang rapuh, membuatnya kehilangan akal sehat dan mengayunkan tangannya dengan sangat kuat. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi Vina, membuat wanita itu terpelanting ke lantai dengan sudut bibir berdarah dan mata terbelalak kaget. Kekerasan fisik ini menandai kehancuran mutlak dari hubungan terlarang mereka yang dibangun di atas dasar pengkhianatan dan dusta sejak awal mula. Vina bangkit berdiri perlahan sambil memegangi pipinya yang memerah, menatap Hendra dengan sorot mata penuh kebencian yang sangat dalam dan tak termaafkan. Tidak ada lagi sisa cinta atau ketertarikan di antara mereka berdua. Yang tersisa hanyalah insting untuk bertahan hidup dengan cara apapun juga. Wanita itu bersumpah dengan suara bergetar bahwa ia akan membalas perbuatan kasar Hendra dan akan memastikan pria itu membusuk di dalam penjara. Vina membalikkan badannya dan melangkah keluar dari ruangan, dengan langkah pasti meninggalkan menantu Suryo yang terpaku diam mematung menatap kehancuran dirinya. Di dalam bunker bawah tanahnya, Suryo mendengarkan seluruh rekaman audio pertengkaran mematikan tersebut melalui alat penyadap mungil yang dipasang di ruang kerja. Sebuah senyuman dingin kembali menghiasi bibirnya melihat bagaimana dua penjahat itu saling menghancurkan dari dalam tanpa perlu ia campur tangan secara langsung. Ikatan kesetiaan di antara para pengkhianat memang selalu rapuh dan akan mudah terputus begitu tekanan eksternal mulai mengancam keselamatan pribadi mereka masing-masing. Pria tua ini mengangguk puas menyadari bahwa fase psikologis dari operasi balas dendamnya telah membuahkan hasil sangat sempurna melampaui harapan terbesarnya. Hendra yang kini sendirian di dalam ruang kerjanya yang hancur perlahan merosot ke lantai sambil memegangi kepalanya yang terasa mau pecah berkeping. Ia masih bersikeras mempercayai bahwa semua malapetaka bertubi-tubi ini adalah ulah kompetitor bisnisnya yang menyewa peretas profesional tingkat dewa demi menjatuhkannya. Pikiran arogannya sama sekali tidak mampu menjangkau kemungkinan bahwa sosok di balik semua kehancuran ini adalah mertuanya yang miskin dan tak berdaya. Ketidaktahuan inilah yang akan menjadi senjata paling mematikan bagi Suryo untuk memberikan pukulan pamungkas di waktu yang sangat tepat nantinya. Semua kehancuran finansial dan emosional ini hanyalah bagian kecil dari hukuman panjang yang harus dibayar mahal oleh orang-orang yang berani melukai putrinya. Suryo tidak akan pernah berhenti menghantui kehidupan mereka berdua, sampai denyut nadi terakhir berhenti berdetak meninggalkan tubuh yang hancur lebur tanpa martabat. Ia akan memastikan sejarah mengingat nama Hendra dan Vina sebagai contoh paling nyata dari keserakahan yang dihukum langsung oleh murka seorang ayah. Tidak ada pengampunan bagi dosa mematikan yang telah mereka lakukan di dalam kamar rumah sakit malam itu di hadapan matanya sendiri. Malam kembali menyelimuti kota metropolitan dengan kesunyiannya yang mencekam, menyembunyikan berbagai rahasia gelap dan niat jahat di balik lampu-lampu kota gemerlap. Suryo menatap langit-langit bunker merencanakan langkah selanjutnya yang akan memaksa musuh-musuhnya keluar dari tempat persembunyian dan bertarung secara fisik langsung. Jaring laba-laba yang ia tenun dengan penuh kesabaran kini telah membungkus mangsanya sangat rapat, memutus semua jalan keluar yang mungkin ada. Saatnya bagi pria tua itu untuk merancang sebuah jebakan maut terakhir
yang akan mengakhiri penderitaan putrinya untuk selama-lamanya malam ini. Setelah pertengkaran hebat dengan Hendra yang berujung pada kekerasan fisik, Vina merasa sangat terdesak dan tidak memiliki tempat untuk berlindung. Ia menyadari bahwa membiarkan ayah Maya tetap hidup adalah sebuah kesalahan fatal yang bisa menghancurkan masa depannya secara permanen. Wanita licik itu menggunakan sisa uang simpanannya untuk menyewa sekelompok pembunuh bayaran kejam dari dunia bawah tanah yang paling gelap. Pemimpin kelompok itu bernama Boris, seorang mantan tentara bayaran tidak berperasaan yang bersedia melakukan pekerjaan kotor apapun demi bayaran tinggi. Vina memberikan perintah tegas untuk segera menemukan pria tua tersebut dan menghabisinya tanpa meninggalkan jejak sekecil apapun. Malam itu juga, Boris dan pasukannya segera bergerak menyusuri jalanan gelap kota metropolitan, mencari informasi tentang keberadaan Suryo melalui berbagai jaringan informan rahasia. Mereka mengunjungi rumah tua tempat Suryo biasa tinggal, namun hanya menemukan bangunan kosong yang sudah ditinggalkan sejak beberapa hari lalu. Penyelidikan mereka membawa mereka ke berbagai sudut kumuh dan tempat pembuangan akhir, berusaha mengendus jejak pria miskin yang hilang misterius. Mereka tidak menyadari bahwa setiap pergerakan yang mereka lakukan sedang diawasi dengan sangat ketat oleh mata-mata tak kasat mata. Kesombongan para penjahat bayaran ini akan segera membawa mereka masuk ke dalam sebuah perangkap mematikan yang telah dirancang sempurna. Dari dalam pusat komando bawah tanahnya, Suryo menyaksikan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan sekelompok pria bersenjata sedang menggeledah bekas rumahnya. Ia tersenyum tipis, melihat betapa mudahnya Vina ditebak ketika wanita serakah itu sedang dilanda kepanikan dan ketakutan yang sangat luar biasa. Alih-alih melarikan diri atau bersembunyi lebih dalam, pria tua itu justru melihat peluang emas untuk melumpuhkan kekuatan fisik musuhnya. Ia memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan hidup demi memancing kelompok pembunuh bayaran tersebut keluar menuju arena pertarungan sesungguhnya. Rencana brilian ini membutuhkan tingkat keberanian tinggi dan perhitungan matematis sangat akurat agar tidak menimbulkan korban jiwa pada pihaknya. Suryo segera memerintahkan tim taktisnya untuk menyiapkan sebuah kawasan pabrik terbengkalai di ujung utara kota sebagai lokasi penjebakan yang sempurna. Tempat itu memiliki banyak lorong gelap, bangunan beton runtuh, dan sudut sempit yang akan sangat menyulitkan pergerakan kelompok penyerang tersebut. Mereka memasang berbagai jenis perangkat pengacau sinyal, kamera inframerah tersembunyi, dan perangkap mekanis tanpa senjata api yang mematikan di seluruh area. Tujuan utama operasi ini bukanlah untuk membunuh para pembunuh bayaran, melainkan menangkap mereka hidup-hidup demi mengorek informasi penting nantinya. Segala persiapan dilakukan dengan cepat dan profesional oleh mantan prajurit elit yang mengabdi setia kepada Suryo sejak masa jayanya. Setelah arena jebakan selesai dipersiapkan dengan sangat matang, Suryo dengan sengaja membiarkan seorang informan bayaran membocorkan lokasinya kepada pihak Boris. Ia memastikan bahwa informasi tersebut terlihat sangat meyakinkan, seolah-olah sang pria tua sedang bersembunyi sendirian dalam ketakutan yang mendalam. Mendengar kabar menggembirakan tersebut, Boris langsung mengumpulkan seluruh anak buahnya, bersiap melakukan penyerangan besar-besaran pada tengah malam yang gelap. Mereka sama sekali tidak mencurigai adanya jebakan mematikan karena terlalu meremehkan kemampuan seorang pria renta yang terlihat miskin dan lemah. Rombongan penjahat itu melaju menggunakan mobil van hitam dengan penuh rasa percaya diri menuju kematian. Setibanya di gerbang pabrik terbengkalai, suasana terasa sangat sunyi mencekam, hanya terdengar suara angin malam berhembus melalui celah jendela pecah. Boris memberikan isyarat tangan kepada anak buahnya untuk turun dari kendaraan dan menyebar mengepung seluruh sudut bangunan dengan sangat waspada. Mereka mengenakan kacamata penglihatan malam dan membawa senjata api otomatis mematikan, siap memuntahkan peluru panas ke tubuh rentan sang target. Pintu utama pabrik didobrak dengan sangat kasar, menimbulkan suara dentuman keras yang bergema memecah keheningan malam kelam di tempat itu. Para pembunuh bayaran itu masuk secara perlahan laksana sekawanan serigala buas yang kelaparan mencari mangsa. Namun begitu mereka melangkah masuk lebih dalam, sistem pengacau sinyal tingkat militer yang telah dipasang Suryo segera diaktifkan secara mendadak. Semua alat komunikasi radio milik pasukan Boris seketika berubah menjadi desisan statis yang sangat memekakan telinga, merusak koordinasi antar anggota.
Bersamaan dengan itu lampu sorot berkekuatan sangat tinggi tiba-tiba menyala dari berbagai arah membutakan mata mereka secara cepat sekali. Kacamata penglihatan malam yang mereka gunakan justru menjadi bumerang membakar retina mereka akibat perubahan intensitas cahaya yang teramat ekstrem tersebut. Jeritan kesakitan mulai terdengar bersahutan saat para penjahat profesional itu terpaksa menjatuhkan senjata mereka ke lantai. Dari atas landasan besi yang melintang di udara, Suryo berdiri tenang menatap ke bawah layaknya seorang raja mengamati musuh-musuhnya. Ia menggunakan pengeras suara khusus untuk memproyeksikan suaranya ke seluruh penjuru ruangan menciptakan efek gema yang sangat menyeramkan bagi pendengarnya. Suara tenang namun mematikan pria tua itu menyapa para penyusup, menanyakan apakah mereka benar-benar siap mempertaruhkan nyawa malam ini. Teror psikologis mulai mencengkeram hati pasukan Boris ketika mereka menyadari bahwa mangsa yang mereka buru kini berubah menjadi pemangsa menakutkan. Rasa percaya diri mereka hancur berkeping-keping digantikan oleh ketakutan instingtual akan kematian yang semakin dekat. Boris yang perlahan mulai memulihkan penglihatannya mencoba memberikan perintah darurat agar pasukannya segera mundur dan mencari perlindungan di balik pilar. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, gas pelumpuh saraf tanpa warna disemprotkan dari sistem ventilasi udara tersembunyi dengan kecepatan tinggi. Gas buatan ahli kimia rahasia Suryo ini dirancang khusus untuk menghentikan fungsi motorik manusia tanpa memberikan dampak fatal secara permanen. Satu persatu pembunuh bayaran itu tumbang ke lantai, tidak mampu menggerakkan otot mereka meskipun kesadaran pikiran masih tetap terjaga penuh. Pemandangan puluhan pembunuh profesional lumpuh hanya dalam hitungan detik membuktikan kehebatan strategi mutlak sang pria tua. Setelah memastikan semua musuh tidak berdaya tim taktis, Suryo turun dari tempat persembunyian mereka bergerak mengamankan area secara sangat teliti. Mereka melucuti setiap senjata belati dan alat komunikasi genggam yang dibawa oleh kelompok penjahat malang itu dengan efisiensi tinggi memukau. Suryo berjalan menuruni tangga besi berkarat dengan langkah perlahan menuju tubuh Boris yang terkapar tidak berdaya di atas lantai semen dingin. Pria tua itu menatap wajah sang pemimpin pembunuh bayaran dengan ekspresi datar tanpa sedikit pun belas kasihan atau rasa ampun tersisa. Ia memegang kendali penuh atas hidup dan mati orang-orang yang berniat menghabisi nyawanya pada malam gelap ini. Suryo berjongkok di samping Boris menarik sebuah perekam suara kecil dari saku celananya, lalu mendekatkan alat tersebut ke mulut penjahat. Dengan suara bergetar akibat efek gas pelumpuh, Boris terpaksa mengaku bahwa ia disewa secara langsung oleh wanita muda bernama Vina. Pengakuan ini diucapkan dengan sangat jelas menyebutkan jumlah bayaran dan tujuan spesifik yang diminta oleh wanita simpanan jahat tersebut malam itu. Suryo merekam setiap kata yang keluar dari mulut Boris sebagai bukti kuat yang akan ia gunakan untuk menghancurkan musuhnya nanti. Ia tersenyum sangat tipis menyadari bahwa Vina telah menyerahkan kunci penjara seumur hidupnya secara sukarela ke tangan sang mertua. Setelah berhasil mendapatkan pengakuan yang berharga, pria tua itu berdiri dan memberikan isyarat kepada tim pasukannya untuk segera membersihkan area. Mereka menyuntikkan obat penenang dosis tinggi kepada seluruh penjahat yang lumpuh itu, memastikan para pembunuh bayaran tertidur pulas tanpa gangguan apapun. Tubuh-tubuh tidak berdaya tersebut segera dimasukkan ke dalam mobil van hitam milik mereka sendiri dengan hati-hati tanpa suara. Rencananya mereka tidak akan dibunuh, melainkan diserahkan secara anonim kepada pihak kepolisian khusus bersama dengan bukti berbagai kejahatan masa lalu. Suryo memastikan tidak ada setetes darah pun yang mengotori tangannya dalam memenangkan pertempuran melawan kebodohan musuh malam ini. Sementara itu di dalam vilanya, Vina berjalan mondar-mandir mengelilingi ruang tamu mewah dengan detak jantung yang berpacu teramat kencang. Ia terus-menerus memeriksa layar ponsel pintarnya, menunggu kabar gembira dari Boris mengenai kematian ayah mertua yang selama ini sangat ditakutinya. Namun jam terus berdetak melewati tengah malam menuju fajar tanpa ada satupun pesan singkat atau panggilan masuk yang menerangi layarnya. Kecemasan mulai mencekik leher wanita serakah itu membuat napasnya terasa sangat berat dan keringat dingin bercucuran membasahi pakaian tidur sutranya. Ia tidak menyadari bahwa mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupnya baru saja dimulai malam ini tanpa bisa dihindari siapapun. Tepat pada pukul 3 dini hari ponsel Vina tiba-tiba berdering nyaring, memecah keheningan mencekam yang menyelimuti seluruh vilanya.
Wanita itu langsung melompat meraih benda tersebut, berharap melihat nama Boris tertera jelas. Namun yang muncul hanyalah sebuah nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar parah, ia membuka pesan masuk yang ternyata berisi sebuah rekaman suara berdurasi singkat sekitar 10 detik saja. Saat ia menekan tombol putar suara rintihan kesakitan, Boris terdengar mengalun di udara diikuti pengakuannya yang menyebut nama Vina dengan gamblang. Wajah wanita ular itu langsung berubah menjadi seputih mayat hidup kehilangan seluruh darah dan kekuatan tubuh rapuhnya seketika. Pesan suara tersebut ditutup dengan tawa pelan, namun sangat mengerikan yang langsung dikenali oleh Vina sebagai tawa khas pria tua itu. Tawa yang sama sekali tidak mencerminkan kemiskinan atau kelemahan, melainkan mewakili kekuasaan mutlak dari seorang pemangsa puncak yang sangat mematikan. Vina menjerit, sejadi-jadinya membanting ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping dan menangis terisak-isak di lantai yang terasa dingin. Ia menyadari bahwa seluruh uang dan perlindungan yang ia bayar mahal sama sekali tidak berguna menghadapi monster bernama Suryo malam ini. Ketakutan akan pembalasan dendam mulai merobek-robek. Kewarasannya membiarkannya tenggelam dalam lautan keputusasaan yang tidak berujung selamanya. Pada saat yang bersamaan, Hendra yang sedang tertidur gelisah di dalam ruang kerjanya yang berantakan terbangun oleh suara notifikasi email baru. Dengan mata memerah akibat kurang tidur, ia membuka pesan tersebut dan menemukan salinan dokumen perbankan miliknya yang sangat dirahasiakan. Dokumen tersebut berisi rincian transfer dana ilegal yang ia lakukan ke berbagai rekening surga pajak untuk menutupi tindak penggelapan uang. Terdapat sebuah catatan kaki kecil di bawah dokumen yang menyatakan bahwa seluruh informasi ini akan diserahkan kepada pihak berwajib besok pagi. Jantung Hendra seakan berhenti berdetak menyadari bahwa karir dan kebebasannya akan segera berakhir tragis di balik jeruji besi. Suryo kembali ke bunker rahasianya dengan perasaan puas. Setelah operasi penangkapan berjalan sangat sukses, tanpa mengorbankan nyawa orang-orang tidak bersalah. Ia melepaskan jaket pelindungnya dan mencuci wajahnya dengan air dingin, berusaha menghilangkan sisa-sisa ketegangan yang masih menempel di otot-ototnya. Pria tua ini berjalan perlahan menuju ruangan putrinya yang masih terbaring damai ditemani oleh suara ritmis mesin pendukung kehidupan yang stabil. Ia mengusap kening Maya dengan lembut membisikkan doa pelan berharap agar keajaiban segera menghampiri tubuh rentan wanita cantik kesayangannya malam ini. Perang besar ini belum sepenuhnya selesai tetapi fase kehancuran musuh sudah hampir mencapai klimaks mematikan. Di dalam ruang kendali utama para ahli teknologi informasi, Suryo sedang merapikan seluruh bukti rekaman suara dan jejak transfer dana gelap. Mereka menyusun setiap berkas dengan teliti memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum mutlak yang tidak dapat dibantah oleh pengacara manapun. Semua berkas ini akan dikirimkan secara serentak ke alamat surel petinggi Kejaksaan Agung serta seluruh stasiun televisi nasional pada saat matahari terbit. Ledakan bom informasi ini dirancang untuk menghancurkan sisa-sisa martabat Hendra dan Vina hingga mereka benar-benar tidak memiliki tempat berpijak. Tidak ada satupun celah hukum yang dibiarkan terbuka oleh sang ahli strategi legendaris ini. Menjelang pagi, Hendra menyadari bahwa diam dan pasrah menunggu kehancuran adalah sebuah pilihan yang sangat bodoh sekaligus mematikan baginya sekarang. Ia cuma mengemasi sejumlah uang tunai emas batangan dan beberapa paspor palsu yang selalu ia simpan di dalam brankas rahasia dinding. Pria korup itu berencana untuk melarikan diri ke luar negeri menyewa pesawat jet pribadi kecil yang akan menerbangkannya jauh dari masalah. Ia sama sekali tidak mempedulikan nasib Vina yang kini sedang bersembunyi ketakutan di vilanya karena baginya wanita itu hanyalah beban mati. Insting bertahan hidup yang egois mendorongnya untuk segera menyelamatkan diri sendiri sebelum aparat hukum datang mengetuk pintu kantornya. Di tempat lain Vina juga mengemasi barang-barang berharganya yang tersisa ke dalam beberapa koper besar dengan gerakan sangat tergesa-gesa. Ia mengumpulkan perhiasan berlian jam tangan mewah dan uang tunai yang masih ia miliki untuk bekal melarikan diri dari kejaran Suryo. Rasa takut yang mendarah daging membuatnya terus menoleh ke belakang membayangkan sosok pria tua itu. Tiba-tiba muncul di ambang pintu. Wanita ular ini berencana menuju pelabuhan mencari kapal kargo ilegal yang bersedia menyelundupkannya ke luar negara ini secara diam-diam. Mereka berdua berusaha mencari jalan keluar dari jaring kematian,
tanpa menyadari bahwa semua rute pelarian diblokir total. Suryo memandangi pergerakan dua titik merah di layar monitor pelacak yang menempel pada kendaraan Hendra dan Vina secara terpisah malam ini. Ia sengaja membiarkan mereka merasa memiliki harapan palsu untuk bisa melarikan diri dari jerat hukum yang sebentar lagi akan menjerat erat. Harapan palsu ini adalah bentuk siksaan psikologis paling kejam yang sengaja ia berikan sebelum memutus jalan keluar mereka tepat di ujung batas. Ia telah menginstruksikan orang-orangnya di bandara pribadi dan pelabuhan rahasia untuk menahan kedua pengkhianat tersebut sesaat sebelum mereka berhasil kabur. Permainan kucing dan tikus ini akan berakhir tragis bagi mereka yang telah berani bermain api. Malam kelam itu berlalu meninggalkan jejak penderitaan panjang bagi musuh-musuh yang mencoba merobohkan istana kebanggaan seorang ayah berhati baja tersebut. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur membawa cahaya kebenaran yang akan segera membongkar seluruh borok kejahatan Hendra dan Vina secara paripurna. Suryo berdiri menyambut sinar matahari pagi dengan secangkir kopi hitam pekat di tangannya meresapi kemenangan mutlak tanpa meneteskan darah sedikit pun. Ia tahu bahwa babak akhir dari pertunjukan besar ini akan segera dimulai begitu seluruh bukti kejahatan tersebar luas ke ranah publik. Saatnya bagi para pecundang itu untuk membayar harga atas dosa yang telah mereka buat selama ini. Cahaya mentari pagi menyinari kota metropolitan membawa serta badai kehancuran yang telah ditunggu-tunggu oleh jutaan pasang mata. Tepat pada pukul 6 pagi seluruh stasiun televisi nasional secara serentak menayangkan laporan investigasi eksklusif mengenai skandal korupsi terbesar abad ini. Berkas bukti penggelapan dana perusahaan pencucian uang kotor dan berbagai transaksi ilegal yang dilakukan Hendra terpampang jelas di layar kaca. Berita menggemparkan tersebut menyebar dengan sangat cepat mengalahkan kecepatan cahaya membakar habis seluruh sisa reputasi palsu yang selama ini ia bangun. Kekaisaran bisnis yang didirikan di atas fondasi kebohongan itu kini runtuh berkeping-keping tanpa menyisakan ruang keselamatan sedikit pun bagi pelakunya. Sementara itu Hendra sedang berdiri dengan gelisah di ruang tunggu bandara pribadi mengenakan topi hitam dan kacamata gelap untuk menyamarkan identitas. Ia memegang erat tas kerja kulit berisi batangan emas dan ratusan ribu dolar tunai yang menjadi tiket terakhirnya menuju kebebasan abadi. Matanya terus bergerak liar mengawasi setiap orang yang berlalu lalang di sekitarnya, karena ketakutan bayangan penegak hukum akan segera menangkapnya. Namun harapannya langsung hancur lebur ketika ia melihat siaran berita pagi di televisi ruang tunggu menayangkan wajahnya sebagai buronan nomor 1. Jantungnya berdetak sangat kencang menyadari bahwa pelariannya ke luar negeri telah digagalkan secara total. Sebelum pria korup itu sempat memutar tubuhnya untuk melarikan diri, puluhan petugas kepolisian bersenjata lengkap mendobrak pintu masuk ruang tunggu tersebut. Mereka mengepung Hendra dari segala arah menodongkan senjata api ke arahnya, sambil meneriakkan perintah tegas agar ia segera menyerah tanpa syarat. Hendra menjatuhkan tas kulitnya ke lantai, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dengan tubuh bergetar hebat, menahan rasa takut yang teramat sangat. Borgol besi dingin dipasangkan secara kasar, kepergelangan tangannya mengakhiri petualangan licik, sang menantu durhaka yang berani melawan kekuatan besar mertuanya. Keangkuhannya telah sirna digantikan oleh keputusasaan mendalam di balik jeruji besi yang menantinya. Di sisi lain kota Vina berlari terengah-engah menyusuri dermaga pelabuhan kargo yang kotor dan berbau amis ikan busuk menyengat hidung. Ia menyeret koper besarnya dengan susah payah, berusaha mencari kapal laut ilegal yang telah dijanjikan oleh penyelundup bayaran bernilai tinggi miliknya. Gaun sutra mahalnya kini kotor terkena noda lumpur, dan riasan wajah cantiknya hancur berantakan akibat air mata ketakutan yang terus mengalir deras. Ia membayangkan kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati akan segera berakhir tragis, berganti dengan kehidupan penjara yang sangat menyiksa. Wanita ular itu terus merutuki kebodohannya sendiri karena berani berurusan dengan iblis berwujud manusia. Langkah Vina terhenti seketika ketika lampu sorot kapal patroli laut tiba-tiba menyala terang membutakan kedua matanya yang sudah sembab menangis. Suara sirene melengking memecah kesunyian pelabuhan, disusul oleh suara keras dari pengeras suara yang memerintahkannya untuk menyerahkan diri sekarang juga. Beberapa petugas kepolisian maritim melompat turun dari kapal patroli berlari ke arahnya, dan langsung mengamankan kedua tangan Vina ke belakang punggung.
Koper berisi perhiasan berlian dan uang tunai hasil rampasannya tumpah berantakan ke lantai beton dermaga menjadi saksi bisu atas keserakahannya. Tidak ada lagi jalan keluar bagi sang wanita simpanan selain menghadapi konsekuensi mematikan atas seluruh perbuatannya. Dari dalam bungker rahasianya Suryo menyaksikan proses penangkapan kedua musuhnya secara langsung melalui jaringan kamera keamanan bandara dan pelabuhan kota tersebut. Wajah rentanya tidak menunjukkan sedikitpun kebahagiaan berlebihan, karena baginya ini hanyalah tahap eksekusi wajib dari sebuah perhitungan matematis keadilan yang sangat akurat. Ia menyalakan sebatang rokok kretek menghirup asapnya dalam dan menghembuskannya perlahan menciptakan ilusi ketenangan di tengah badai besar yang sedang terjadi. Sang ayah telah membuktikan janjinya bahwa tidak ada satupun manusia bernapas yang bisa lolos setelah mencoba membunuh putri tunggal kesayangannya di rumah sakit. Hukuman duniawi baru saja dimulai bagi para penjahat hina tersebut. Hendra duduk terdiam di ruang interogasi kantor polisi pusat, dengan wajah pucat pasi dan pakaian kusut massa yang membuatnya terlihat menyedihkan. Dua orang penyidik senior menumpukan setumpuk tebal dokumen bukti kejahatan perbankan tepat di hadapannya membuat pria itu semakin merasa terpojok mati. Mereka mulai mencecar Hendra dengan puluhan pertanyaan tajam mengenai aliran dana gelap, pemalsuan tanda tangan dan konspirasi untuk mengambil alih perusahaan. Pria sombong yang biasanya sangat pandai bersilat lidah kini hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menyangkal satupun bukti otentik yang ditunjukkan. Kebenaran telah mengikat lehernya sangat kuat, memutus segala bentuk kebohongan yang ia coba rangkai. Sementara itu di ruangan interogasi lain, Vina terus menangis histeris memohon belas kasihan kepada petugas polisi wanita yang sedang bertugas memeriksanya. Ia berusaha menggunakan pesona fisik dan kemampuan manipulatifnya untuk mencari simpati, namun taktik murahan itu sama sekali tidak membuahkan hasil apapun. Petugas polisi tersebut dengan dingin memutar kembali rekaman suara ancaman pembunuhan dan bukti penipuan massal yang dilakukan oleh Vina sebelumnya. Mendengar suaranya sendiri sedang merencanakan hal keji membuat wanita itu langsung terdiam membisu, menyadari bahwa semua penolakan hanya akan memperburuk keadaannya. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya hanyalah boneka bodoh dalam sebuah permainan tingkat dewa ini. Dalam keputusasaan yang semakin mendalam, Hendra mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan melemparkan seluruh kesalahan fatal ini kepada Vina, tanpa ragu sedikit pun. Ia menceritakan kebohongan besar kepada penyidik bahwa wanita simpanannya itulah yang merencanakan semua penggelapan dana dan percobaan pembunuhan istrinya yang koma. Ia menggambarkan dirinya sebagai korban manipulasi cinta buta yang terpaksa mengikuti semua keinginan Vina demi mempertahankan posisi dan harga dirinya. Keserakahan pria itu memang tidak memiliki batas, bahkan pada saat kehancuran menyapanya ia masih berusaha mengorbankan orang lain demi keselamatan pribadinya. Sifat pengecut Hendra terlihat sangat jelas membuat para penyidik merasa sangat jijik melihat kelakuannya. Di saat yang bersamaan, Vina juga melakukan hal persis sama dengan menuduh Hendra sebagai otak intelektual di balik semua kejahatan ini. Ia bersumpah bahwa pria itu yang memaksanya melakukan pemalsuan dokumen dan menyewa pembunuh bayaran dengan ancaman kekerasan fisik yang sangat kejam. Wanita itu memperlihatkan luka memar di pipinya akibat tamparan Hendra semalam sebagai bukti nyata bahwa ia hanyalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua saling mengkhianati, saling menusuk dari belakang, menunjukkan betapa rapuhnya hubungan yang dibangun di atas dasar ambisi liar tanpa dasar moral. Insting bertahan hidup membuat mereka berubah menjadi monster pemakan sesama teman. Penyidik kepolisian yang cerdik memutuskan untuk mempertemukan Hendra dan Vina di dalam satu ruangan tertutup demi melihat reaksi spontan mereka berdua. Begitu pintu terbuka dan kedua mata mereka saling bertemu, suasana ruangan seketika berubah menjadi arena pertarungan kebencian yang sangat mematikan. Hendra langsung meneriakkan makian kasar menuduh Vina sebagai pelacur murahan, penghancur kehidupan yang sengaja menjebaknya ke dalam jurang penderitaan sangat dalam. Vina tidak mau kalah, ia membalas dengan ludahan ke arah wajah pria itu, mengutuk kelicikan dan kepengecutan Hendra di masa lalu. Pertengkaran hebat kembali pecah membuktikan bahwa tidak ada lagi kesetiaan di antara para pendosa. Saat drama pengkhianatan sedang berlangsung di kantor polisi, Suryo kembali fokus pada layar monitor komputernya untuk memberikan pukulan penghancur paling akhir.
Ia memerintahkan jaringan rahasianya untuk melakukan pembelian besar-besaran atas saham perusahaan yang sedang anjlok drastis dengan harga sangat murah sekali. Dalam hitungan beberapa jam saja pria tua misterius itu berhasil mengambil alih kepemilikan mayoritas saham tanpa diketahui oleh pihak manajemen manapun. Ia menyuntikkan dana segar bernilai triliunan rupiah dari rekening rahasia luar negeri untuk menyelamatkan operasional pabrik yang sempat terhenti mati kemarin. Secara teknis perusahaan tersebut kini telah kembali utuh ke tangan keluarga sahnya. Berita mengenai pengambilalihan saham mayoritas oleh pihak misterius langsung memicu kehebohan besar di kalangan dewan direksi perusahaan yang masih tersisa ketakutan. Mereka mengadakan rapat darurat untuk mencari tahu siapa sosok pahlawan tidak terduga yang telah menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan tragis hari ini. Tak lama berselang sebuah surat elektronik resmi masuk ke sistem komputer perusahaan, menyatakan bahwa perwakilan pemilik baru akan segera mengambil alih. Para direktur yang sebelumnya mendukung Hendra, kini merasa sangat ketakutan menyadari bahwa posisi mereka berada di ujung tanduk tanpa perlindungan apapun. Kekuatan finansial sejati telah kembali berkuasa mengusir para parasit licik dari istana kerajaan. Seorang pria muda berpenampilan rapi dengan setelan jas mahal memasuki ruang rapat direksi mewakili kepentingan Suryo secara hukum dan sangat profesional. Ia membagikan dokumen pemecatan resmi kepada seluruh direktur dan manajer yang terbukti berafiliasi dengan Hendra selama masa kekacauan kepemimpinan beberapa bulan ini. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau pembelaan diri. Mereka diusir keluar dari gedung perusahaan dengan pengawalan ketat. Petugas keamanan saat itu juga. Pria muda itu kemudian mengumumkan bahwa perusahaan akan dibekukan sementara untuk keperluan audit internal menyeluruh demi membersihkan sisa-sisa korupsi kotor. Langkah pembersihan ini mengembalikan martabat perusahaan yang sempat tercoreng oleh pengkhianat. Di ruang perawatan bunker bawah tanah indikator mesin ventilator, Maya mulai menunjukkan adanya peningkatan aktivitas gelombang otak yang sangat positif sekali. Dokter spesialis yang menangani wanita malang itu segera memberikan laporan kepada Suryo bahwa pasien telah melewati masa kritis pasca koma panjang. Sentuhan keajaiban tampaknya mulai bekerja memperbaiki jaringan saraf yang rusak, memberikan harapan baru bagi kehidupan yang sempat berada di ambang kematian. Suryo bergegas menuju ruangan tersebut. Matanya berkaca-kaca melihat putrinya mulai merespons rangsangan cahaya terang dengan gerakan kelopak mata perlahan. Kesembuhan Maya adalah hadiah terindah yang menyempurnakan seluruh perjuangan balas dendam sang ayah VVIP. Sementara itu di dalam sel tahanannya Hendra harus menghadapi masalah baru yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar ancaman kurungan penjara panjang. Para lintah darat dari sindikat kriminal bawah tanah yang sempat meminjamkan uang kepadanya kini mulai mengirimkan ancaman pembunuhan secara terang-terangan. Mereka berhasil menyusupkan pesan rahasia ke dalam penjara menyatakan bahwa hutang miliaran rupiah tersebut harus segera dilunasi beserta bunga yang sangat fantastis. Jika pria itu gagal membayar, maka nyawa seluruh anggota keluarga dekatnya di kampung halaman akan menjadi taruhan yang sangat berdarah-darah. Ancaman mematikan ini membuat Hendra menangis ketakutan di sudut sel dinginnya setiap malam. Kondisi mental Vina di dalam sel tahanan wanita juga mengalami penurunan yang sangat drastis akibat tekanan psikologis yang luar biasa berat. Ia tidak lagi peduli pada penampilannya, rambut panjangnya rontok berantakan dan matanya menatap kosong ke arah dinding sel yang kusam berjamur. Terkadang wanita itu tertawa histeris sendirian membayangkan dirinya masih menjadi ratu sosialita kaya raya yang dikelilingi oleh kemewahan bergelimang harta duniawi. Di saat lain ia akan menangis meraung. Raung menyesali kebodohannya membuang kehidupan tenang demi mengejar ambisi buta bersama pria pembohong miskin. Kegilaan perlahan-lahan mulai merenggut kewarasan sang wanita ular tanpa bisa dihentikan psikiater. Suryo tidak ingin terburu-buru merayakan kemenangan karena proses hukum yang sah di pengadilan belum sepenuhnya dimulai untuk mengadili kedua penjahat. Ia memastikan seluruh saksi kunci, ahli keuangan dan dokter forensik telah disiapkan dengan perlindungan maksimal agar tidak ada intervensi dari luar. Pria tua ini sangat memahami bahwa sistem peradilan terkadang memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara licik untuk meringankan hukuman kliennya. Oleh karena itu, bukti yang disajikan harus bersifat absolut
dan tidak terbantahkan menutup semua celah pembelaan bagi pihak Hendra maupun Vina. Keadilan harus ditegakkan dengan pedang hukum yang paling tajam memotong akar kejahatan selamanya. Badai pemberitaan di media massa terus berlanjut membongkar semakin banyak sisi gelap kehidupan Hendra dan Vina yang belum diketahui masyarakat luas. Berbagai wawancara eksklusif dengan mantan karyawan asisten rumah tangga dan rekan bisnis menelanjangi sifat asli mereka yang sombong rakus dan manipulatif. Opini publik telah terbentuk dengan sangat kuat mengutuk perbuatan pasangan pengkhianat tersebut dan menuntut hakim untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya nanti. Tekanan sosial ini memberikan pengaruh psikologis yang cukup besar bagi aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini dengan sangat serius. Suryo membiarkan masyarakat mengambil peran sebagai algojo moral yang menghancurkan sisa-sisa martabat musuh-musuhnya. Setelah berhari-hari mendekam di balik jeruji besi akal sehat, Hendra perlahan mulai menyadari keanehan dari rentetan bencana yang menghancurkannya seketika. Ia teringat kembali pada malam di rumah sakit ketika ayah mertuanya yang miskin itu tiba-tiba menunjukkan kekuatan cengkeraman sangat luar biasa. Menggabungkan semua teka-teki jatuhnya perusahaan pemblokiran dana dan penangkapannya yang begitu rapi, pria itu akhirnya menyadari satu kebenaran yang mengerikan. Dalang dibalik semua kehancuran ini bukanlah pesaing bisnis, melainkan sosok pria tua pendiam yang selama ini ia injak harga dirinya. Penemuan fakta mengejutkan ini membuat Hendra berteriak panik, menyadari kebodohannya yang tidak termaafkan. Hendra memohon kepada sipir penjara untuk memberikan kesempatan agar ia bisa menelepon ayah mertuanya dengan alasan ada pesan keluarga sangat penting. Setelah beberapa kali memohon sambil menangis, ia akhirnya diizinkan menggunakan telepon umum penjara di bawah pengawasan ketat petugas jaga saat itu. Dengan tangan gemetar pria itu memutar nomor ponsel lama Suryo yang masih ia ingat di luar kepala, berharap ada keajaiban ampunan. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya panggilan tersebut diangkat dan disambut oleh keheningan yang sangat mencekam dari seberang saluran komunikasi. Hendra menangis terseduh-seduh memohon pengampunan atas segala dosa mematikan yang telah ia lakukan. Suryo mendengarkan tangisan memilukan menantunya dengan ekspresi sangat datar, tidak tersentuh sedikitpun oleh drama murahan yang sedang dimainkan sang pengkhianat licik. Ia membiarkan Hendra berbicara panjang lebar mengungkapkan penyesalan palsu dan janji kosong untuk memperbaiki kesalahan jika diberikan satu kesempatan hidup lagi. Setelah pria bajingan itu selesai meratap, Suryo membalasnya dengan nada suara yang sangat dingin mematikan, seakan membekukan darah di dalam nadinya. Pria tua itu menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pengampunan di neraka yang telah Hendra ciptakan sendiri dengan kedua tangan kotornya. Ia memutuskan panggilan tersebut tanpa mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan musuhnya dalam keputusasaan total. Sementara itu di dalam sel isolasi khusus, Vina yang sudah sepenuhnya kehilangan akal sehat, mencoba melakukan tindakan yang sangat nekat malam itu. Ia menggunakan pecahan cermin plastik kecil yang berhasil ia selundupkan untuk melukai pergelangan tangannya sendiri, berharap bisa mengakhiri penderitaan hidupnya sekarang. Namun penjaga penjara yang waspada segera menyadari perbuatan wanita itu dan langsung mendobrak pintu sel memberikan pertolongan medis darurat dengan sangat cepat. Upaya bunuh diri yang gagal ini justru semakin menambah panjang daftar penderitaan Vina, karena ia kini diawasi ketat selama 24 jam. Bahkan kematian pun menolak untuk membebaskannya dari hukuman duniawi yang menyiksa. Mengetahui musuh-musuhnya telah benar-benar hancur secara finansial, mental, dan sosial, Suryo merasa babak persiapan ini telah mencapai garis akhirnya. Ia meminta asisten pribadinya untuk mengatur jadwal pertemuan langsung dengan Hendra dan Vina secara rahasia di dalam fasilitas tahanan esok hari. Pria tua ini ingin menatap langsung ke dalam mata mereka saat membacakan vonis kekalahan mutlak sebelum proses pengadilan resmi dimulai bulan depan. Pertemuan tatap muka ini dirancang sebagai pukulan pamungkas yang akan menghancurkan sisa-sisa harapan palsu mereka agar tidak pernah bisa bangkit kembali. Sang legenda telah kembali mengukuhkan kekuasaannya tanpa ampun kepada para pendosa hina. Malam berganti pagi membawa secercah harapan indah bagi Maya yang kini mulai bisa membuka matanya dengan sempurna dan merespons suara dokter. Sementara bagi Hendra dan Vina, fajar yang menyingsing hanyalah awal dari mimpi buruk berkepanjangan yang tidak akan pernah menemui titik terang.
Roda nasib telah berputar 180 derajat menghancurkan para penguasa sombong dan meninggikan sosok yang selama ini selalu ditindas kejam. Suryo merapikan setelan jas hitamnya bersiap untuk melangkah keluar dari bayang-bayang, menuju panggung utama tempat ia akan mengeksekusi keadilan akhir. Kemenangan sempurna ini didedikasikan sepenuhnya untuk cinta seorang ayah kepada putri tunggal kesayangannya selamanya. Pagi itu jadwal pemindahan tahanan menuju pengadilan negeri untuk sidang perdana Hendra dan Vina dilakukan di bawah pengawalan ketat kepolisian. Namun Hendra yang masih memiliki sisa uang simpanan rahasia, berhasil menyuap kepala regu pengawal korup untuk melonggarkan penjagaan mereka. Saat konvoi melintasi jalan raya sepi, sebuah truk besar sengaja menabrak mobil tahanan, menciptakan kekacauan yang sangat mengerikan seketika. Memanfaatkan kepanikan para petugas, Hendra menarik tangan Vina, berlari melarikan diri menembus hutan kecil di pinggir jalan raya tersebut. Mereka berhasil kabur dari cengkeraman hukum sementara waktu dengan napas terengah-engah penuh ketakutan. Di tengah pelarian yang sangat melelahkan tersebut, Hendra menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa bersembunyi selamanya tanpa uang memadai. Ponsel curian yang mereka bawa tiba-tiba menerima sebuah pesan anonim, berisi alamat lengkap fasilitas medis rahasia tempat Maya dirawat. Meskipun curiga itu adalah sebuah jebakan mematikan, Hendra merasa tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan istrinya sebagai sandera hidup. Ia meyakinkan Vina yang sedang menangis histeris bahwa menyandera Maya adalah satu-satunya jalan keluar untuk memaksa mertuanya bernegosiasi. Keserakahan dan keputusasaan mendorong kedua penjahat itu menuju kehancuran paling akhir. Menjelang malam, Hendra dan Vina tiba di kawasan pabrik tua yang menjadi kamuflase sempurna bagi bunker persembunyian rumah sakit. Suasana di sekitar tempat itu terlihat sangat sepi, seolah-olah penjagaan ketat yang selama ini dibanggakan sedang ditarik mundur. Mereka menyusup masuk melalui pintu belakang gedung yang tidak terkunci, melangkah dengan sangat hati-hati menyusuri lorong beton gelap. Jantung mereka berdegup kencang karena ketakutan, namun bayangan akan kebebasan dan harta kekayaan membuat mereka mengabaikan bahaya nyata tersebut. Keduanya tidak tahu bahwa langkah bodoh ini telah direncanakan oleh musuh. Setelah melewati beberapa pintu keamanan yang secara aneh terbuka begitu saja, mereka akhirnya menemukan ruang perawatan khusus milik Maya. Hendra mengeluarkan sebuah pisau lipat tajam yang ia curi dari mobil pengawal tadi, siap digunakan untuk mengancam siapa saja. Ia mendorong pintu ruangan dengan kasar, berharap menemukan istri yang masih koma sendirian tanpa penjagaan perawat atau dokter jaga. Vina mengikuti tepat di belakangnya dengan tangan bergetar, wajahnya pucat. Pasti menahan napas saat melangkah memasuki ruangan steril tersebut. Niat jahat mereka kembali berkobar untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda dahulu. Namun pemandangan yang tersaji di depan mata mereka seketika membuat darah di dalam tubuh kedua pengkhianat itu membeku kaku. Di tengah ruangan tidak hanya terbaring Maya yang kini sudah bernapas mandiri, melainkan duduk sosok pria tua yang menakutkan. Suryo duduk tenang di atas kursi mewah menyilangkan kaki, sambil menikmati secangkir kopi hitam panas dengan wajah tanpa ekspresi. Lampu ruangan tiba-tiba menyala terang benderang menyilaukan mata Hendra dan Vina yang sudah terbiasa dengan kegelapan lorong luar. Mereka baru sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap mematikan. Suryo menatap kedua penjahat kotor itu dengan sorot mata yang begitu tajam, mengoyak sisa keberanian yang dimiliki oleh mereka. Ia meletakkan cangkir kopinya perlahan dan memecah keheningan dengan suara rendah yang menggetarkan udara di seluruh penjuru ruangan tersebut. Pria tua itu mengucapkan selamat datang ke ujung perjalanan yang telah ia persiapkan khusus untuk mengubur kesombongan mereka berdua. Hendra memundurkan langkahnya, ketakutan menggenggam pisau lipatnya semakin erat. Meskipun tangannya gemetar hebat, tidak mampu mengendalikan rasa panik mendalam. Vina sudah jatuh terduduk di lantai menangis terseduh, meratapi nasib buruknya. Dengan sisa keberanian palsunya, Hendra mengacungkan pisau lipat itu ke arah Suryo, mengancam akan membunuh semua orang di sana. Ia berteriak histeris menuntut agar mertuanya membiarkan mereka pergi, membawa sejumlah uang tunai besar untuk melarikan diri keluar. Pria tamak itu menolak menerima kenyataan bahwa ia telah kalah telak dalam permainan yang ia mulai dengan sangat curang.
Suryo sama sekali tidak bergeming dari tempat duduknya menghadapi ancaman murahan itu dengan senyuman sinis yang teramat sangat merendahkan. Kebodohan Hendra benar-benar tidak memiliki batas hingga detik akhir perlawanannya. Tanpa memperingatkan musuhnya terlebih dahulu, Suryo bangkit dari kursi dengan kecepatan yang sangat mengejutkan untuk pria seusia dirinya itu. Ia melangkah maju mendekati Hendra, menantang pria pengecut tersebut untuk menusukkan pisau ke dadanya, jika memang memiliki cukup nyali. Hendra yang panik mengayunkan pisaunya dengan liar, namun Suryo dengan mudah menangkis serangan amatir itu memelintir tangan menantunya kuat. Terdengar suara tulang berderik disusul jeritan kesakitan dari Hendra ketika pisau itu terlepas jatuh berdenting keras di atas lantai. Sang legenda hidup membuktikan kekuatan fisiknya yang masih sangat mematikan malam ini. Melihat kekasihnya dilumpuhkan dengan sangat brutal hanya dalam hitungan detik saja, Vina merangkak mundur, berusaha melarikan diri dari ruangan. Ia merintih memohon ampun dengan suara serak menyatakan bahwa ia bersedia menjadi budak asalkan nyawanya dibiarkan hidup oleh Suryo. Wanita yang dulu selalu tampil elegan dengan pakaian mewah kini berubah menjadi sosok sangat menyedihkan bermandikan keringat dan air mata. Pria tua itu tidak mempedulikan permohonan menjijikan tersebut membiarkan Vina tenggelam dalam ketakutan terburuk yang menggerogoti sisa akal sehatnya. Penghinaan mutlak ini adalah balasan atas semua kesombongan Vina sebelumnya. Tepat pada saat itu, pintu ruangan kembali terbuka lebar menampilkan belasan anggota kepolisian khusus yang dipimpin langsung oleh komandan. Mereka telah bersembunyi di ruangan sebelah menunggu instruksi rahasia dari Suryo untuk menyergap para buronan pada momen yang tepat. Komandan polisi segera memerintahkan anak buahnya untuk meringkus Hendra yang mengerang kesakitan dan Vina yang menangis di lantai beton. Borgol baja kembali mengikat pergelangan tangan mereka dengan sangat kuat memastikan tidak akan ada lagi aksi pelarian yang memalukan. Drama penyanderaan konyol ini diakhiri tanpa ada satupun korban tidak bersalah. Suryo berjalan perlahan mendekati Hendra yang sedang diseret paksa oleh para petugas keji untuk dibawa kembali ke penjara isolasi. Pria tua itu berbisik tajam tepat di dekat telinga mantan menantunya menanamkan sebuah ancaman yang akan terngiang sepanjang masa. Ia mengatakan bahwa kehidupan di dalam penjara akan menjadi neraka dunia yang terus menyiksa setiap helaan napas Hendra selamanya. Tidak akan ada kebebasan pengurangan hukuman atau tidur nyenyak yang akan ia rasakan lagi di sisa hidupnya yang menyedihkan. Mendengar kutukan mengerikan itu, Hendra hanya bisa menundukkan kepala menangis terseduh. Vina juga diseret keluar dari ruangan dengan kondisi mental yang sudah benar-benar hancur, berkeping-keping tidak tersisa lagi. Wanita itu tidak berhenti bergumam sendiri mengucapkan kata-kata tidak jelas mengenai gaun mewah dan liburan indah ke Eropa. Ambisi untuk menguasai harta kekayaan yang bukan miliknya telah mengantarkannya pada sebuah kegilaan permanen yang tidak bisa disembuhkan medis. Penjara wanita dengan pengamanan maksimum telah menanti untuk mengurungnya dalam penderitaan panjang tanpa batas waktu yang jelas dan pasti. Karma buruk telah menagih hutangnya dengan bunga kematian yang sangat mahal sekali. Setelah seluruh kekacauan mengerikan itu berhasil dibersihkan dari ruangan steril, Suryo kembali memusatkan perhatiannya kepada putri tercinta di ranjang. Maya perlahan membuka matanya dengan sempurna menatap wajah keriput ayahnya yang kini tersenyum hangat penuh kasih sayang tidak terhingga. Wanita cantik itu memanggil nama ayahnya dengan suara sangat lirih, namun cukup untuk menggetarkan hati keras sang pemburu keadilan. Air mata kebahagiaan akhirnya menetes dari sudut mata. Suryo menghapus semua kelelahan dan beban berat yang selama ini dipikulnya. Pertarungan gelap ini telah dimenangkan dengan sangat indah dan membanggakan. Suryo menggenggam tangan putrinya erat-erat mengusap rambut panjangnya dengan kelembutan yang sangat kontras dibandingkan dengan kekejaman taktik perangnya. Ia membisikkan kata-kata penenang, memastikan kepada Maya bahwa semua hal buruk telah berlalu dan musuh telah dimusnahkan selamanya. Tidak akan ada lagi pengkhianatan atau rasa sakit yang berani mendekati keluarga mereka selama ia masih bernapas di dunia. Maya tersenyum damai merasakan perlindungan mutlak dari sang ayah yang rela membakar dunia demi memastikan keselamatan nyawa putrinya tersebut. Ikatan keluarga sejati terbukti mampu mengalahkan kejahatan paling kelam sekalipun. Di luar sana berita mengenai kegagalan pelarian dan penangkapan kembali Hendra serta Vina langsung menjadi tajuk utama media nasional.
Masyarakat menyambut gembira kabar kejatuhan para penjahat kerah putih tersebut, merayakan kemenangan keadilan atas keserakahan yang merusak tatanan sosial. Reputasi perusahaan keluarga yang sempat tercoreng, kini perlahan mulai pulih, seiring dengan pembersihan jajaran direksi dari para koruptor busuk. Kepercayaan investor asing dan lokal kembali mengalir deras, membawa stabilitas keuangan yang sangat dibutuhkan untuk memutar roda bisnis manufaktur. Skenario kehancuran yang dirancang oleh pengkhianat kini berbalik menyelamatkan perusahaan. Banyak pihak yang masih bertanya-tanya tentang sosok misterius di balik pembalasan dendam yang sangat rapi dan brilian ini. Spekulasi bermunculan di berbagai forum diskusi menyebutkan keterlibatan sindikat rahasia internasional hingga agen intelijen asing yang bermain di belakang. Namun tidak ada satu orang pun yang menduga bahwa sang dalang adalah seorang ayah tua yang berpenampilan sangat sederhana. Suryo memilih untuk tetap berada di dalam bayang-bayang kegelapan, tidak mencari ketenaran atau pengakuan publik atas aksi heroiknya. Baginya senyum kembalinya Maya sudah menjadi piala kemenangan paling berharga. Tim medis terbaik terus memantau perkembangan kesehatan Maya selama 24 jam penuh, memastikan pemulihannya berjalan sangat optimal. Terapi fisik dan psikologis dijadwalkan secara rutin untuk mengembalikan kemampuan gerak motorik serta menghilangkan trauma kecelakaan mengerikan di masa lalu. Sang ayah selalu mendampingi setiap sesi terapi, memberikan dorongan semangat tanpa henti agar putrinya bisa kembali berdiri tegak menantang. Kekuatan cinta sejati ini mempercepat proses penyembuhan melampaui semua prediksi medis konvensional yang pernah diberikan oleh para dokter spesialis. Cahaya kehidupan mulai memancar terang dari wajah cantik wanita itu. Sambil menunggu putrinya sembuh total, Suryo menginstruksikan para eksekutif sementaranya untuk mulai membangun kembali jaringan bisnis yang sempat runtuh. Mereka menghubungi kembali para pemasok bahan baku setia dan menawarkan kontrak kerja sama baru dengan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan. Seluruh karyawan yang sempat dirumahkan ditarik kembali bekerja dengan jaminan kompensasi penuh atas kerugian yang mereka alami selama krisis. Langkah tegas ini tidak hanya menyelamatkan mata pencaharian ribuan orang, melainkan juga menciptakan budaya kerja baru yang lebih kuat. Keadilan terbukti membawa kemakmuran besar bagi mereka yang tertindas. Sementara kemakmuran kembali bersemi di luar sana, Hendra harus menghabiskan malam-malam panjangnya di dalam sel isolasi penjara bawah tanah. Tempat kotor itu tidak memiliki jendela sehingga pria korup tersebut kehilangan orientasi waktu antara siang dan malam yang terus berjalan. Makanan yang disajikan hanyalah bubur hambar dan air minum kotor yang nyaris tidak layak dikonsumsi oleh manusia beradab pada umumnya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Suryo selalu hadir menghantui pikirannya, membawa rasa takut teramat dalam yang menyiksa batin. Ia perlahan membusuk sendirian dalam penyesalan tiada guna. Kondisi yang jauh lebih mengenaskan dialami oleh Vina yang kini dirawat paksa di bangsal kejiwaan rumah sakit penjara tingkat tinggi. Ia seringkali berteriak histeris menyerang sesama tahanan karena berhalusinasi melihat serangga beracun merayap menutupi sekujur tubuh rapuhnya yang kurus. Para perawat terpaksa mengikat tangannya keranjang dan menyuntikkan obat penenang dosis tinggi agar wanita itu berhenti menyakiti dirinya sendiri. Keindahan fisik yang dulu ia banggakan untuk memikat pria kaya kini lenyap digantikan oleh kekosongan jiwa yang sangat mengerikan. Kehancuran mutlak ini adalah hasil panen dari sifat serakahnya. Meskipun para penjahat sudah mendekam merana di balik jeruji besi berkawat duri, Suryo tetap memastikan tim pengacaranya bekerja sangat teliti. Ia tidak ingin memberikan celah sekecil apapun bagi musuhnya untuk mengajukan banding atau mencari keringanan hukuman di persidangan agung nanti. Ratusan halaman dokumen bukti kejahatan perbankan, rekam jejak kriminal dan kesaksian para korban telah disusun rapi dengan konstruksi hukum mematikan. Pengadilan yang akan digelar bulan depan hanyalah sebuah formalitas untuk meresmikan vonis penjara seumur hidup bagi pria arogan tersebut. Keadilan sejati telah ditegakkan sebelum palu hakim sempat diketuk. Matahari mulai terbenam di ufuk barat menyebarkan warna jingga keemasan yang sangat indah mewarnai langit senja kota metropolitan hari ini. Suryo berdiri di balkon bunker, rahasianya menghirup udara segar yang terasa jauh lebih bersih tanpa adanya polusi kebohongan orang jahat. Perjalanan panjang memburu keadilan ini telah menguras banyak tenaga dan pikiran.
Namun semua itu terbayar lunas dengan satu kemenangan manis. Ia menatap ke arah pusat kota yang gemerlap memastikan bahwa warisan kekayaan putrinya kini telah aman dari jangkauan parasit. Senja ini menandai akhir dari era kegelapan mengerikan sebelumnya. Dendam seorang ayah yang tersakiti telah tuntas dibalas dengan cara yang paling terhormat tanpa merendahkan martabat keluarganya sedikitpun di mata dunia. Hendra dan Vina akan selamanya dikenang sebagai simbol keserakahan tragis yang hancur berkeping-keping akibat salah memilih lawan di kehidupan. Maya akan segera kembali memimpin perusahaannya dengan kebijaksanaan baru yang jauh lebih kuat setelah berhasil melewati badai kematian mengerikan tersebut. Sementara itu Suryo akan kembali menjadi sosok kakek penyayang yang tenang namun memiliki taring tajam tersembunyi. Keheningan malam menyelimuti bumi memberikan kedamaian abadi bagi mereka berdua. Seluraho, kota akhirnya bisa bernapas lega mengetahui bahwa keadilan sejati masih ada dan bekerja dengan sangat sempurna bagi mereka yang membutuhkan pertolongan nyata. Cerita tentang kejatuhan seorang pengusaha serakah dan wanita simpanannya yang licik menjadi pembelajaran berharga bagi generasi muda agar tidak mengulang kesalahan serupa. Kesombongan dan ambisi yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama karena hukum alam selalu mencari keseimbangan murninya. Kisah legenda sang ayah baja ini akan terus diceritakan dari mulut ke mulut sebagai simbol perlawanan abadi melawan segala bentuk kezaliman. Ruang sidang pengadilan negeri utama kota dipenuhi oleh ratusan jurnalis dari berbagai media nasional dan internasional yang sangat antusias. Mereka berdesakan untuk meliput jalannya persidangan kasus korupsi dan percobaan pembunuhan paling menggemparkan sepanjang sejarah hukum negara ini. Hakim ketua yang dikenal sangat tegas dan tidak kenal kompromi memasuki ruangan dengan jubah hitam. Kebesarannya membawa aura wibawa mematikan. Suasana bising seketika berubah menjadi keheningan absolut saat palu kayu diketuk 3 kali menandakan dimulainya pengadilan bagi para pendosa. Semua mata tertuju tajam ke arah pintu besi tempat kedua. Terdakwa akan segera dibawa masuk ke dalam ruangan. Hendra melangkah masuk ke dalam ruang persidangan dengan kepala tertunduk lesu, tidak berani menatap wajah ratusan orang yang hadir. Pria yang dulunya selalu tampil arogan menggunakan setelan jas puluhan juta kini hanya mengenakan kemeja tahanan berwarna oranye kusam. Tubuhnya terlihat sangat kurus kering akibat stres berat dan penyiksaan mental yang ia alami selama mendekam di dalam sel. Borgol besi masih terpasang kuat di kedua pergelangan tangannya menimbulkan bunyi gemerincing menyedihkan setiap kali ia menggerakkan kakinya perlahan. Kehancuran harga diri pria serakah ini terpampang sangat jelas menjadi tontonan publik yang memalukan. Di belakang Hendra menyusul Vina yang dituntun oleh 2 orang petugas polisi wanita karena kondisinya yang sudah sangat tidak stabil. Penampilan wanita simpanan itu jauh lebih memprihatinkan dengan rambut acak-acakan dan tatapan mata kosong yang terus bergerak liar. Sesekali ia tertawa pelan sendiri membuat para hadirin di ruang sidang merinding ketakutan melihat tingkat kerusakan mental yang sangat parah. Tidak ada lagi sisa kecantikan menggoda yang selama ini ia gunakan sebagai senjata utama untuk merusak rumah tangga orang lain. Karma buruk benar-benar telah menggerogoti kewarasan sang wanita ular tanpa ampun. Jaksa penuntut umum berdiri dengan gagah membacakan dakwaan yang tebalnya mencapai ratusan halaman berisi daftar panjang kejahatan kedua terdakwa. Setiap rincian penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan hingga konspirasi jahat untuk membunuh Maya diuraikan secara sangat detail dan gamblang. Rekaman suara Vina yang menyewa pembunuh bayaran diputar kembali di depan hakim, memperkuat bukti niat pembunuhan berencana yang mematikan. Hendra hanya bisa menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangan saat bukti perselingkuhan dan aliran dana gelapnya ditayangkan melalui proyektor. Tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan pengacara mereka untuk membantah tuduhan. Duduk di barisan paling belakang ruang sidang, Suryo menyaksikan seluruh proses hukum tersebut dengan tatapan mata yang sangat tenang. Ia mengenakan kemeja batik rapi yang dibelikan oleh putrinya menyembunyikan kekuatan besar di balik penampilan seorang kakek tua biasa. Pria ini tidak perlu berteriak menuntut keadilan karena seluruh bukti yang ia susun telah bekerja sendiri menghancurkan musuh-musuhnya. Ia membiarkan sistem peradilan negara yang mengambil peran sebagai algojo resmi untuk mengakhiri penderitaan panjang putrinya secara sangat terhormat. Sebuah senyum tipis kepuasan akhirnya menghiasi bibir rentanya setelah melihat kehancuran total sang pengkhianat.
Setelah melalui proses persidangan yang berlangsung selama beberapa minggu, hakim ketua akhirnya siap membacakan vonis hukuman akhir bagi terdakwa. Suasana ruang sidang kembali mencekam saat hakim menegaskan bahwa perbuatan Hendra dan Vina telah merusak tatanan ekonomi serta moral. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pencucian uang serta percobaan pembunuhan berencana tingkat paling tinggi. Tanpa keraguan sedikit pun palu hakim diketuk dengan sangat keras menjatuhkan hukuman kurungan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keadilan absolut akhirnya jatuh menimpa kepala para penguasa sombong yang meremehkan kekuatan sejati. Mendengar vonis hukuman mati secara sosial tersebut, Hendra langsung jatuh berlutut di lantai ruang sidang sambil menangis meraung-raung. Ia memohon ampun kepada hakim berjanji akan mengembalikan seluruh uang perusahaan asalkan ia tidak dibiarkan membusuk di dalam bui. Namun permohonan memalukan itu sama sekali tidak dihiraukan oleh para petugas yang segera menarik tubuhnya secara kasar untuk berdiri. Pria pengecut itu diseret keluar dari ruangan dengan sisa-sisa air mata keputusasaan membasahi seluruh wajahnya yang terlihat menyedihkan. Seluruh pintu kebebasan telah tertutup rapat mengurungnya dalam kegelapan abadi bersama penyesalan tidak berguna. Sementara itu Vina justru merespons vonis hukuman seumur hidup tersebut dengan tertawa histeris yang menggema di seluruh sudut ruangan. Ia bertepuk tangan seolah-olah sedang menyaksikan sebuah pertunjukan teater komedi yang sangat lucu tanpa menyadari nasib tragis dirinya. Petugas medis terpaksa menyuntikkan obat penenang dosis tinggi untuk menghentikan amukan wanita gila itu sebelum membawanya kembali ke rumah sakit. Kehidupannya akan dihabiskan di dalam sel isolasi bangsal psikiatri penjara tingkat tinggi ditemani oleh halusinasi mengerikan setiap harinya selamanya. Ambisi buta telah menuntun wanita pengeruk harta itu menuju kehancuran mental yang permanen. Beberapa bulan setelah pengadilan bersejarah tersebut, kondisi kesehatan Maya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa berkat perawatan medis terbaik. Ia sudah bisa berjalan kembali secara normal tanpa bantuan kursi roda dan ingatan tajamnya mengenai bisnis perusahaan telah pulih. Bekas luka akibat kecelakaan di wajah dan tubuhnya juga perlahan memudar meninggalkan jejak keberanian seorang wanita penyintas yang tangguh. Setiap hari Suryo selalu setia mendampingi putrinya melewati masa pemulihan berat, memberikan dukungan moral yang tidak tergantikan oleh apapun. Cinta seorang ayah benar-benar menjadi obat paling ampuh untuk menyembuhkan luka terdalam. Tiba saatnya bagi Maya untuk kembali mengambil alih tampuk kepemimpinan perusahaan manufaktur keluarganya yang sempat dikuasai oleh tangan kotor. Kedatangannya di lobi gedung perkantoran utama disambut dengan tepuk tangan meriah dan tangisan haru dari ratusan karyawan yang setia. Mereka melihat sosok wanita luar biasa ini seperti seekor burung phoenix yang berhasil bangkit kembali dari tumpukan abu kematian. Maya tersenyum hangat menyapa setiap karyawannya dengan ramah membuktikan bahwa pengkhianatan kejam tidak berhasil mematikan kebaikan di dalam hatinya. Ia siap memimpin kembali perusahaannya menuju puncak kejayaan yang baru dengan semangat menyala. Dalam rapat Dewan Direksi perdananya Maya menunjukkan ketegasan luar biasa memecat sisa-sisa kroni Hendra yang masih mencoba bertahan. Ia tidak memberikan ruang sedikit pun bagi para pengkhianat untuk meracuni kembali sistem manajemen perusahaan yang sedang dibangun ulang tersebut. Wanita tangguh ini juga memperkenalkan kebijakan baru yang lebih transparan dan mengutamakan kesejahteraan seluruh pekerja dari tingkat paling bawah. Keputusan strategis ini segera mengembalikan kepercayaan para investor besar yang sebelumnya menarik dana mereka karena takut kehilangan aset berharga. Perusahaan keluarga itu kini memiliki fondasi kepemimpinan yang jauh lebih kuat dan bersih. Melihat putrinya sudah bisa berdiri tegak mandiri memimpin perusahaannya, Suryo memutuskan untuk mundur kembali ke dalam bayang-bayang kegelapan. Ia menyerahkan seluruh kendali operasional bisnis kepada Maya, sementara dirinya memilih fokus menikmati masa tua yang tenang dan damai. Pria legenda itu membubarkan sementara pasukan taktis bayarannya menyuruh mereka kembali ke kehidupan normal setelah misi suci berhasil diselesaikan. Bunker rahasia bawah tanah ditutup rapat mengunci semua perangkat teknologi canggih yang pernah ia gunakan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sang Algojo telah menyelesaikan tugasnya, dan kini hanya ingin menjadi kakek yang bahagia.
Meskipun Suryo telah menyatakan pensiun dari dunia persilatan bayangan, namun nama besarnya kini dihormati lebih dari sekadar sebuah mitos. Seluruh penguasa dunia kriminal bawah tanah dan petinggi perusahaan hitam di kota metropolitan ini kini mengetahui identitas aslinya seutuhnya. Mereka mengingat dengan sangat jelas bagaimana seorang kakek berpakaian lusuh mampu meluluhlantakkan sebuah kerajaan bisnis besar hanya dalam semalam. Tidak ada satu orang pun yang berani mencoba mengganggu perusahaan Maya, apalagi berencana menyakiti wanita kuat tersebut di kemudian hari. Ketakutan akan pembalasan dendam Suryo menjadi perisai pelindung permanen bagi putrinya selamanya. Kehidupan sehari-hari Suryo kini diisi dengan kegiatan yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan gemerlap kota metropolitan elit. Ia membeli sebuah rumah kayu kecil yang asri di pinggiran kota lengkap dengan halaman luas untuk menanam berbagai sayuran. Setiap pagi pria tua itu menghabiskan waktunya merawat tanaman, menyiram bunga, dan menikmati udara segar pedesaan yang sangat menenangkan. Ia sering terlihat duduk santai di teras rumahnya, sambil menyeruput secangkir kopi hitam panas, menyaksikan matahari terbit dengan damai. Tidak ada yang menduga bahwa petani tua ramah ini adalah sosok paling mematikan. Setiap akhir pekan Maya selalu menyempatkan waktu di sela kesibukan kerjanya untuk mengunjungi ayah tercinta di rumah pedesaan tersebut. Ia membawa berbagai makanan lezat dan hadiah kecil untuk membahagiakan pria yang telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkan nyawanya dahulu. Mereka menghabiskan waktu bersama memasak di dapur sederhana, mengobrol tentang perkembangan perusahaan dan mengenang masa indah di masa lalu. Kedekatan antara ayah dan anak ini semakin erat layaknya baja yang telah ditempa berulang kali melalui suhu panas mengerikan. Pengkhianatan Hendra justru membuat ikatan darah mereka menjadi sangat kokoh, tidak tertembus. Pada suatu sore yang cerah, Maya duduk di samping ayahnya memandangi hamparan sawah hijau yang membentang luas di kejauhan. Wanita cantik itu menyandarkan kepalanya ke bahu Suryo yang kokoh, mengucapkan terima kasih atas perlindungan mutlak yang diberikan selama krisis. Ia bertanya bagaimana ayahnya bisa memiliki kekuatan dan jaringan rahasia sebesar itu padahal selama ini selalu hidup sangat sederhana. Suryo hanya tersenyum bijak, mengelus rambut putrinya dengan lembut dan menolak untuk memberikan jawaban pasti mengenai masa lalunya tersebut. Biarlah masa lalu gelap itu tetap menjadi misteri yang terkubur bersama berlalunya waktu. Pria tua itu memberikan nasihat berharga kepada putrinya, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari berapa banyak harta yang dimiliki. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan seseorang untuk tetap tenang saat menghadapi badai dan kesabaran untuk menyusun strategi yang mematikan. Ia mengingatkan Maya agar selalu waspada terhadap orang-orang yang terlalu banyak mengumbar janji manis karena merekalah pengkhianat terburuk. Pelajaran hidup ini diserap dengan sangat baik oleh Maya, menjadikannya seorang pemimpin bisnis yang tangguh, bijaksana dan tidak mudah ditipu. Kebijaksanaan seorang ayah menjadi kompas utama bagi perjalanan karier putri tunggalnya sekarang. Di bawah kepemimpinan Maya yang inovatif dan didukung oleh prinsip-prinsip kejujuran, perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Mereka berhasil membuka beberapa cabang baru di luar negeri dan menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan multinasional kelas dunia. Kesejahteraan karyawan meningkat tajam, membuat mereka bekerja dengan dedikasi tinggi tanpa ada lagi rasa takut terhadap ancaman pemecatan sepihak. Citra perusahaan keluarga ini menjadi teladan bagi industri lain, membuktikan bahwa bisnis bersih bisa mengalahkan praktik korupsi kotor manapun. Kemenangan ini adalah buah manis dari perjuangan panjang melawan kejahatan dan keserakahan. Berita kesuksesan gemilang Maya seringkali menghiasi layar televisi yang ada di ruang makan tahanan tempat Hendra sedang mendekam. Setiap kali melihat wajah mantan istrinya yang kini semakin cantik dan sukses, dada pria korup itu terasa sesak terbakar. Ia menyesali semua keputusan bodohnya menukar berlian berharga dengan tumpukan batu kerikil yang pada akhirnya menghancurkan seluruh masa depannya. Kini ia harus menerima kenyataan pahit, bekerja sebagai pembersih toilet di dalam penjara demi mendapatkan jatah makanan tambahan harian. Harga dirinya telah hancur, tidak tersisa dihancurkan oleh kebodohannya sendiri dalam menilai orang. Kondisi Vina di bangsal kejiwaan semakin memburuk, seiring berjalannya waktu karena obat-obatan medis tidak mampu menyembuhkan kerusakan jiwanya.
Wanita itu sering ditemukan sedang menggaruk-garuk dinding selnya menggunakan kuku jari tangan hingga berdarah sambil meneriakkan nama Hendra. Penyesalan terbesarnya bukanlah karena ia menyakiti Maya, melainkan karena ia memilih pria yang salah untuk mewujudkan ambisi gilanya dahulu. Hidupnya berakhir sebagai seonggok daging tidak bernyawa yang terperangkap dalam sangkar halusinasi penuh teror tanpa ada harapan untuk sembuh. Kecantikannya memudar termakan usia dan penyakit jiwa yang merenggut seluruh kesadaran manusiawinya selamanya. Kembali ke rumah pedesaan yang damai, Suryo berdiri di halaman belakang menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan hijau. Angin sore berhembus lembut menerpa wajah rentanya yang kini terlihat jauh lebih cerah tanpa adanya bayangan beban penderitaan berat. Ia mengingat kembali malam mengerikan di rumah sakit saat tangannya menghentikan rencana keji untuk mencabut selang pernapasan putrinya tercinta. Semua keputusan brutal yang ia ambil setelah malam itu dirasa sangat tepat karena telah mengembalikan kedamaian bagi keluarga kecilnya. Pria itu menghembuskan napas panjang melepaskan sisa-sisa amarah yang tersimpan lama. Kisah balas dendam seorang mertua kepada menantu serakahnya ini akhirnya menjadi sebuah legenda urban yang dibicarakan secara sembunyi-sembunyi. Banyak orang tua yang menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebagai peringatan nyata agar tidak pernah meremehkan orang miskin. Kesombongan dan pengkhianatan terbukti selalu mendatangkan malapetaka mematikan yang tidak akan pernah bisa dihentikan oleh uang sebanyak apapun di dunia. Suryo telah memberikan sebuah pelajaran moral paling brutal, namun sangat efektif bagi para penjahat berkerah putih di kota metropolitan ini. Legenda tentang keadilannya akan terus hidup melampaui usia sang pelaku sejarah itu. Maya kini berdiri tegak di puncak dunia bisnis melanjutkan warisan luhur keluarga ibunya dengan penuh kehormatan dan integritas tinggi. Ia tahu bahwa meskipun ayahnya tidak lagi campur tangan secara langsung, jiwa pelindungnya akan selalu mengelilingi setiap langkahnya kelak. Keluarga kecil ini telah selamat dari ujian paling mengerikan dan keluar sebagai pemenang mutlak yang menghancurkan semua musuh-musuhnya. Tragedi kelam masa lalu telah ditutup selamanya digantikan oleh lembaran baru yang dipenuhi oleh kebahagiaan, kesuksesan dan kedamaian abadi. Tidak ada lagi hal yang perlu ditakutkan karena Sang Pelindung akan selalu ada. Suryo berjalan masuk ke dalam rumah kayunya menyalakan lampu kuning hangat yang menerangi ruangan tamu sederhana, namun sangat nyaman. Ia duduk di atas kursi goyang kesayangannya memejamkan mata menikmati alunan musik klasik dari radio tua miliknya di sudut. Kehidupannya telah kembali utuh, misi sucinya telah selesai, dan dunia kembali berputar pada poros keadilan yang seharusnya sejak awal. Bagi dunia luar, ia mungkin hanyalah orang tua tidak berdaya. Namun bagi Maya ia adalah malaikat pelindung paling perkasa. Kegelapan telah berlalu membawa serta fajar baru yang akan selalu bersinar terang.